wah kelihatan tamanmu hijau ya nak, aku pengen dibikinin tanaman yang kayak gitu. Wah siap, kita bantu. Dari situ muncul peluang-peluang bisnis. Sebelum kontrolnya saya berikan kepada Pak Una untuk presentasi ya, untuk paparan pada siang ini, saya mau kenalin dulu siapa itu beliau ya, siapa Pak Taruna Al-Hadid. Jadi Pak Taruna ini satu angkatan dengan saya waktu kuliah dulu S1 di UGM. Ya, sama-sama ambil S1 arsitektur, tapi beliau ternyata setelah itu malah lebih senang atau apa ya, lebih fokus pada desain tata landscape ya Pak ya. Demikian Bu. Nah ini izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae beliau. Nama Taruna Al-Hadid, STMTIAI ya. Lalu sekarang tinggalnya ada di Sleman, Yogyakarta. Dan pendidikan terakhir adalah S2 di ITB ya Pak, Department of Landscape Architecture pada tahun 2010 sampai 2013. Professional affiliation-nya sebagai member IAI, arsitek muda. Lalu, nah ini. Professional experience ini dari tahun 2015 sampai 2019 saya lihat banyak sekali punya pengalaman di bidang landscape architecture ya Pak ya. Tata landscape kebanyakan karena ikut dengan PT Global Rancang Selaras, jadi kebanyakan tata landscape rumah sakit ya Pak ya, betul ya? Iya betul. Menarik nih. Lalu mungkin terlihat yang paling bawah ini adalah publikasi dan penghargaan ya Pak. Sebagai second winner Lombok Epicentrum Square Design Competition, betul ya Pak ya? Betul. 2012, wah. Oke, kayaknya ini memang sudah pakarnya ini ya. Sejak 2015 sampai 2019. Nah, sekarang sedang konsentrasi untuk membesarkan studio bersama, betul ya Pak? Iya. Bersama Merintis. ini mungkin nanti bisa diceritakan sedikit mulai dari tahun kapan, terus lebih banyak fokus ke mana gitu. Lalu proyek-proyeknya apa saja gitu ya Pak? Ya. Oke, sekarang saya tutup dulu. Nah, silahkan Pak Una untuk memberikan paparannya. Ya. Oke. Langsung aja belum, Pak ya. Belum bisa share screen masih. Oh, saya stop dulu. Oke. Iya. Ya. Oke, sip. Silakan Pak. Oke, terima kasih waktunya Ibu Rati. Salam hormat, salam kenal buat semua teman-teman, khususnya Universitas dari Unika ya, Sugi Jabranata, yang mengambil atau mengampu masa kuliah lanskap. Salam hormat semuanya. Di sini saya diberi kesempatan sama Bu Rati untuk ya sharing kecil-kecilan lah. Bukan berarti saya yang lebih gimana, tapi ya namanya diskusi, kita nanti saling melengkapi. Apabila saya ada yang salah ya dikoreksi. Syukur-syukur kalau pengalaman yang ada, yang sudah disampaikan nanti bisa menjadi bahan diskusi atau memperkaya ya keilmuan kita bareng-bareng gitu ya harapannya. Siap, kita mulai ya Bu ya? Mari Pak. Siap. Layarnya yang di situ nongol, satu layar atau yang layar PowerPoint biasa ya? Ini satu layar sudah slideshow. Oh siap. Oke ya. Oke, ini undangan acaranya dari Unika. Kita lanjut ke topiknya, yaitu taman rumah di masa pandemi, peluang bisnis, manajemen, dan pelaksanaan proyek.
Ini ya kita tahu bareng-bareng corona ini lumayan jadi pukulan ya di industri kita sama-sama, baik konstruksi maupun perencanaan. Ada penyesuaian ini itu, ada beberapa proyek yang freeze, ada proyek yang berjalan tapi dengan beberapa syarat dan lain-lainnya. Nah, kebetulan di sini saya diminta Bu Atih untuk mengulas bagian yang kecilnya aja. Rumah ini kenalan studio kecil saya, namanya Studio Bersama. Lokasinya itu di Sleman, di Yogyakarta. Pekerjaannya ya kita fokus utama di landscape. Walaupun ngerjain landscape juga, arsitek juga bisa, interior juga ada timnya, tapi vokal utamanya itu di landscape. Kenapa ngambil ke situ? Ya karena passion ada di situ sih, masih belajar pengen memperdalam di situ, dan kebetulan perencana dan pelaksana di ranah itu tuh masih belum banyak lah istilahnya gitu. Jadi masih ada peluang kerjasama banyak dengan arsitek-arsitek ataupun tim master plan kayak gitu. Nah ini apa aja yang dikerjakan kira-kira dalam studi saya itu ada scope segini Bu. Proyek-proyek besar yang skala master plan itu ya sekitar 30%. Proyek kecil sedang yang nanti akan kita bahas itu yang area ini 50%, ada rumah tinggal, ada mungkin inner court kampus yang kayak gitu. Kemudian ada proyek CSR 10% dan proyek proposal 10%. Nah, kalau yang saya rasakan di masa pandemi ini, poin proyek proposal yang 10% ini sangat membantu sih, Bu. Jadi kita bisa punya tabungan-tabungan untuk menyambut nanti kalau misalnya PSBB sudah dibuka atau Corona syukur-syukur sudah hilang, kita punya tabungan-tabungan ide itulah. Kita bisa kontak-kontak klien, gimana perkembangannya, gitu. Sambil kita mengerjakan proyek-proyek yang sudah dikontrakkan kepada kita. Nah, ini beberapa proyek besar bersama Pak Dion ini dulu 3D artisnya. Kemudian ini dengan Ketua IALI Jabar saat ini. Ini di Kabupaten Soreang, master plan rata-rata. Terus kemudian ini ada lanskap Stasiun Wojo. Ini bersama tim AICTLA, kita mendesain ponpes modern di Karanganyar bersama Mas Arief dan tim. Studi Jogja juga. Jadi arsitek lanskap banyak kerjasama sama arsitek bangunan ya kita bilang kayak gitu. Ini ada resort di Jogja juga, masih di ED, mungkin setelah Corona akan tender. Pekerjaan lanskap peluangnya besar sebenarnya. Ya kalau dilihat dari skopnya kita bisa lihat di sini Bu. Lingkup kerja kita miliki, mungkin kalau di anak-anak teman-teman S1 pas gitu ya Bu ya, ngajarin tentang hubungan kerja. Jadi dalam satu proyek pekerjaan itu biasanya ada owner. Kalau proyeknya kecil ya langsung menunjuk arsitek atau langsung menunjuk arsitek lanskap atau interior. Tapi ketika proyeknya udah lumayan kompleks, misalnya lahan puluhan ribu meter dan sebagainya, pasti akan ada yang namanya tim master plan dan visibility study. Jadi nanti di situ dia mengawal di awal, menentukan berapa plotnya untuk arsitek, anggarannya berapa, interior anggarannya berapa, lanskap anggarannya berapa, skopnya mana saja, itu sudah ditentukan mereka, tinggal kita nge-breakdown menjadi sesuatu yang detail. Nah, komposisinya di tiap proyek ini nanti pasti beda-beda. Kalau misalnya proyek-proyek pemerintahan atau proyek-proyek yang istilahnya fungsi bangunannya banget gitu kayak kampus, kantor, dan lain sebagainya, pasti anggaran untuk arsitek itu diutamakan dulu. Arsitek dan interior itu diutamakan, terus leftover-nya, sisa-sisanya itu juga buat arsitek lanskap. Asal sekedar hijau untuk syarat RTH. Tapi ketika kita ngerjain kayak resort misalnya gitu, atau hotel yang dia punya lahan yang bagus, cukup, pasti arsitek lanskap akan diberi plot dulu untuk berkreasi. Istilahnya minimalnya kamu dapat berapa sih? Dengan anggaran sekian, aku bisa ngasih ini Pak, gitu. Udah punya padu, baru yang lainnya dibagi data. Itu ya kira gambarnya. Ketika nanti di pelaksanaan akan ada muncul tim baru namanya MK, manajemen konstruksi. Dia perwakilan dari arsitek di saat pelaksanaan. Terus skop kerja arsitek lanskap, mungkin ini ya debatable ya, kalau di dunia pendidikan mungkin breakdown-nya beda. Tapi kalau di pelaksanaan yang selama ini saya kerjakan, lingkup kerja lanskap itu selalu ada softscape, itu yang pepohonan, sama softscape yang rendah, serap atau ground cover, ya soft material. Kemudian kita punya hardscape juga, ada street furniture juga. Di street furniture nanti kita ngomongin bench, sitting group, terus kemudian rest areanya,
ada lampu-lampu, tempat sampah yang barang-barang kecil-kecil kayak gitu. Dan kemudian kita pasti alat kaitannya sama tim MEP, Mechanical Electrical Plumbing, karena sebagaimana di arsitektur, di lanskap juga dia memegang peranan penting. Kita udah layout bagus-bagus, tapi pipa untuk penyiraman, katakanlah, jangkauannya susah. Pasti ada area-area yang akan kering karena tidak bisa di-maintenance. Begitu juga dengan limpasan air, ketika air udah jenuh, air hujan jenuh, mau dibawa kemana? Kalau dibiarkan di set terus kan, lahan bisa busuk tanamannya. Harus segera dialirkan. Nah, itu perlu bantuan MEP untuk bikin saluran airnya. Kita cuma ngarahkan sebagai arsitek. Nah, di masing-masing poin tadi, ketika kita sudah berkarya awal-awal, mungkin misalnya masih perencanaan dan lain sebagainya, lama-lama kita akan didekati sama supplier dan aplikator. Dari situ kita punya tambahan ilmu lagi, bagaimana cara mengkonstruksikannya, DED kita semakin kaya, kemudian khasanah atau template material kita tuh nggak jadi itu-itu aja, tapi ketika kita udah sekian lama berkarya, suppliernya makin banyak yang kita kenal ya, nah kita makin punya banyak pilihan untuk dikombinasikan di dalam kanvas lanskap kita. Jadi setiap poin ini ada aplikator dan ada supplier. Syukur-syukur kalau kita bisa punya keduanya, karena beberapa material yang unik, itu kita perlu aplikator khusus. Kayak misalnya ACP, kalau perlu, terus kulit batu, itu kalau aplikatornya khusus, lebih awet nanti dipakainya. Gitu. Nah, yang paling penting kita juga punya rekanan di tenaga ahli bagian MEP untuk proyek-proyek besar. Kalau proyek-proyek kecil kan kita cuma nata air bersih, air kotor, lampu, ya oke lah gitu, pasti bisa. Cuman ketika udah besar, kita ngitung curah air hujan, ilmunya mungkin kurang kompeten. Jadi kita harus punya pendamping, rekanan kerja, tenaga ahli MEP. Kira-kira begitu kalau di lingkup pekerjaan. Nah, terus output-nya apa aja? Kalau di dunia lanskap, kita ada scope yang namanya preliminary. Di situ kita ketemu sama owner, belum ada kontrak nih. Kalau saya belum ada kontrak, kita ngobrolin brainstorming, visi misi, terus ngomongin timnya nanti bakal kayak apa, sama penyusunan kontrak kerja. Setelah kontrak kerja disusun, nanti budgetnya akan sekian, udah ada gambar nih, jadi klien nggak nerima omong kosong gitu loh. Nanti produkku bakal kayak apa, contohnya udah ada, kita disusun dalam kontrak kerja. Kontrak kerja tanda tangani, kita mulai kerja serius nih masuk ke dalam rentang waktu proyek. Di situ yang diawali dengan desain skematik. Desain skematik nanti kita akan bagi menjadi konsep, gambar konsep rencananya bakal digimanain aja. Kemudian kita munculkan sketsa 2 dimensi, sketsa 3 dimensi, denah tampak potongan yang jelas terukur. Kemudian syukur-syukur ada preliminary cost. Nah, preliminary cost ini seiring waktu nanti kita akan semakin dekat angkanya dengan harga DED kita. Tapi kalau masih awal-awal mungkin nembaknya masih terlalu dikasih rentang aman yang jadi seolah-olah harganya terlalu tinggi. Tapi seiring dengan pengalaman, udah biasa nangani proyek, kalau misalnya lanskap rumah tinggal ya 500.000 per meter udah dapat yang lumayan. Kalau mau bagus, katakanlah 1,5 juta udah milih tanamannya tuh luas, yang bagus-bagus, yang unik-unik. Seiring dengan pengalaman kita akan makin tajam di situ. Nah, nanti di design development, klien akan dapatkan rendering 3D, finishing materialnya, rencananya apa aja, software dan sebagainya. Yang paling penting, mockup material ini. Karena sebagai owner, rata-rata yang saya alami, dia tuh cuma concern ngelihat ke 3D kita, sekaligus sama mockup material. Kalau sudah membaca denah tampak potongan yang 2 dimensial garis AutoCAD itu, mereka rata-rata sih susah gitu. Mungkin kalau punya arsitek in-house atau punya mandor sendiri, dia bisa baca gambar kita. Tapi kalau enggak, rata-rata susah. Jadi harus dibantu dengan 3D dan mockup materialnya. Nanti DED, apa yang output kita sebagai perencana akan pertanggungjawabkan, karena ini nanti akan jadi acuan untuk pelaksanaan. Kalau proyeknya besar, nanti kita akan ada tender. Sebagai perencana, kita akan mendampingi presentasinya, yaitu unwizing, ngomongin tendernya apa aja, kerjaannya, skopnya apa. Kemudian setelah pemjabaran, calon pelaksana akan mengajukan pertanyaan, ya kita jawab pertanyaan itu. Setelah itu, dia akan mengajukan penawaran, sudah lepas, itu ranahnya MK biasanya untuk menentukan siapa pemenang, siapa aja yang hadir dalam penawaran, itu kita aja. Kita hanya mendampingi, menjelaskan. Terus kemudian, itu tadi ketika sudah sampai ke pelaksanaan, ya kita harus mengawasi. Kalau untuk pekerjaan pelaksanaannya, kalau misalnya kita yang dapat ya Bu ya, ada tambahan pekerjaan yaitu
memberikan berita acara serah terima sebagai bukti kalau owner sudah menerima apa yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang dirancang arsitek. Berita acara terima 1 ditandatangani, kemudian ada masa maintenance ya tergantung kesepakatan di kontrak bisa 3 bulan kah 6 bulan tergantung besarnya lanskap. Terus kemudian nanti ada BAST 2, perjanjian kerjasamanya diusai. Gitu. Terus kita udah masing-masing gitu ya. Hubungan baik tetap ada tapi tanggung jawab profesional sudah enggak. Perawatan taman sudah dibebankan kepada orangnya, owner sendiri. Okay. Nah, tadi yang ketika saya ngomong material hardscape dan mocking material ya kita ngeluarin seperti ini, Bu. Oh. Kalau Jadi gambaran awal barang gimana? utuh gitu ya. Jadi kayak betul-betul batu ya batu gitu ya dicontohkan. Betul. Jadi kalau awalnya, Bu, kita ngasih gambar 2 dimensi aja di PPT. Nanti kan kita jabarkan konsepnya pengen gini. Nah, si owner sudah, wah aku nggak pengen material itu, Mas, aku pengennya yang batu kasar-kasar atau gini. Begitu sudah mengerucut, kita baru kontak rekanan-rekanan kita. Mas, aku mau ketemu klien nih, mau pitching, bantu saya dengan ini ya, mock-up material. Ukuran asli atau ukuran chip 10-10, biar ya klien bisa nyentuh materialnya bakal kayak apa. Jadi dia Warnanya ngerti apa? bukan interpretasi, karena kalau interpretasi repotnya ketika kita pelaksanaan, owner bilang, loh kok materialnya kayak gini Mas? Nah, nanti dia minta ganti, minta macam-macam yang repot pelaksananya. Gitu. Tapi ketika di depan sudah di-clear-kan, kita tanda tangani bersama, kita berikan juga ini positifnya apa, negatifnya apa. Kan kita expertise di situ ya sebagai perencana. Owner akan sangat terbantu dan tentu saja material ini harganya berapa kita harus tahu, nggak mungkin kita Pak ini bagus tapi materialnya wah nggak tahu harganya Pak, wagu kayak gitu. Kita harus tahu harganya juga biar owner bisa milih nih mau bagus tapi harganya tentu ada konsekuensi atau yang biasa-biasa tapi harganya bisa dikompromikan. Gitu. Nanti ini untuk yang hardscape-nya, kemudian softscape-nya kita tunjukkan tanaman-tanaman apa yang akan kita masukkan ke situ. Kan kita kalau ngomong pentol pancing, pakis, bakung, Yang mana nggak gitu? nggak semua owner ngerti dan mungkin persepsinya beda kan. Kadang-kadang nama tanaman tuh kalau nggak nama ilmiah, di Jogja bilang apa, di Semarang bisa namanya Bisa beda kayak gitu. beda-beda betul. Ya, padahal kalau ngomong nama ilmiah, tukang taman belum tentu tahu. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya dibantu dengan gambar dan nama. Itu sangat membantu banget. Ini beberapa contohnya. Pohon-pohon. Syukur-syukur ketika kita sudah sekian lama, kita punya kerjasama, kita bisa nanam modal ke nursery-nya, Bu. Jadi nanti bisa bagi keuntungan. Gitu. Kalau misalnya tanaman aku, share profit. Nah, tapi tentunya dengan kerjasama dan MOU, biar nggak ada tipu-menipu lah istilahnya, namanya juga bisnis. Tapi nanti bisa ke depannya ke arah situ. Nah, mengenai PSBB ya, Bu ya, beberapa aturan yang kemarin diacu, itu ada peraturan kesehatan, nomor 9 tahun 2020 sama Pergub Jakarta nomor 33. Dia ngeluarin 2 kali, karena kemarin waktu PSBB-nya Jakarta, kita sempat ada kerjaan di Jakarta juga, dan beberapa teman juga memang pekerjaan langsung, karena di pekerjaan konstruksi memang diberi keringanan gitu. Khususnya ketika barang-barang penting yang mencakup benih itu dari Menteri Kesehatan boleh untuk lanjut. Terus kemudian dari PSBB diperjelas pemilik penyedia jasa wajib menunjuk tanggung jawabnya siapa, membatasi aktivitas dan interaksi pekerja. Jadi pekerja itu ya harus di dalam kawasan proyek aja. Kebutuhannya segala macam itu supply udah disiapkan dibawa dari tempat, dia nggak keluar-keluar. Jadi warga di sekitar juga nggak khawatir. Kita juga menghindari pekerja kontak dengan orang luar. Itu ya ada keuntungannya juga untuk kita. Terus kemudian menyediakan tempat tinggal yaitu biasalah gubuk pekerja kayak gitu. Ruang kesehatan ini nggak dikerjakan tapi kita sebelum berangkat ke puskesmas semua ngecek itu sehat, lalu pulang kita yang mengisolasi diri itu 14 hari di nursery kita biar nggak keluar gitu. Nah, ini udah selesai kebetulan, terus mereka udah beraktivitas normal lagi, udah di mana-mana. Terus ya itu ketika kerja ya kita pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Semuanya diambil ya demi menjaga sih agar tim kita sendiri oke dan tim kita nggak memberikan efek negatif ke sekitar. Itu sih Bu. Nah terus di manajemen studio sendiri perbedaannya apa? Dulu ketika belum ada COVID, desain itu gampang, kita tinggal sketsa, nah itu udah ada
arsitek junior atau anak magang atau siapa, tinggal ke stasiun dari gambar, dia kerja, monitor kelihatan, kita nggak mau tinggal tunjuk-tunjuk ini. Gitu. Tapi ketika udah ada corona kan WFH. Nah, WFH otomatis ya sebagai leader kita harus bisa menakar orang ini bobotnya hanya bisa bekerja sekian. Biar efektif dan nggak lembur, ya load kerjanya harus ini. Dan dia harus sadar untuk menyelesaikannya, kontrolnya ya dengan setiap berapa jam dia kirim WA, produknya seperti apa, sesuai enggak. Kira-kira seperti itu. Yang dulu dengan tim lapangan kita bisa misalnya seminggu sekali datang ke lokasi, sekarang kalau untuk proyek-proyek kecil, ya kita cuman bantu dari video call, dari WhatsApp-nya mandor gitu, dia video call ke saya, melihat lokasi, terus, oh mas yang bagian ini dikurangi, bagian ini dipindah, apa-apa. Koordinasinya via itu aja. Via Jadi video call. meminimalisir kontak di lapangan. Kalau dari sisi koordinasi sih sebenarnya nggak ada masalah, cuman dari feel-nya aja sih. Dari caranya ya sebenarnya. Feel-nya kan kalau saya senang yang pendekatan personal, jadi ke tukang ya kita ya jelasinnya juga enak. Dengan begitu ya mungkin dia bilang apa sih mau repot-repot, tapi dengan begitu kita menjalin kedekatan sama dia gitu. Dia percaya sama kita percaya sama dia, ilmunya tuh nempel gitu. Jadi kalau diajari itu paham. Besok lagi nggak perlu ngajari ulang. Tapi kalau kita nggak cuman WhatsApp atau apa, kadang-kadang dia lupa karena yang terima kan hanya beberapa orang. Gitu ya, kendalanya di situ perbedaannya. Masalah waktu, kalau di studio saya nggak ada masalah, jadi efektivitas kerja tetap oke, pekerjaan masih ada karena ya skalanya mikro ya, kecil itu enggak yang proyek-proyek gede-gede banget itu enggak. Jadi ya ada aja yang jalan. Terus kalau pelaksanaan tergantung lokasi. Ada beberapa. Kan Jogja ini kemarin ada ini apa namanya? Kenaikan PBB ya. Di kota Jogja itu ada yang sampai 4 kali lipat dan lain sebagainya. Itu yang terhambat gara-gara itu. Orangnya misalnya kata dosen udah senior udah mau pensiun tapi pajak baru aja segitu gitu. Terus baru minta keringanan. Ada juga yang warga itu nyetop ya demi keamanan, mungkin dia insecure juga, di stop, jangan ada pekerjaan dulu mas ya, kita ikut aja. Terus kita infokan ke ownernya bisa menerima. Tapi kalau yang di kota-kota ya mereka ada yang masih tetap ngantor walaupun dengan shifting, ya kita tetap jalan nggak ada masalah. Jadi menyesuaikan antara jadwal, kemauan owner sama kenyataan di lapangan kita nggak bisa maksa. Daripada proyek kita di demo warga ya malah jadi masalah gitu kan. Nah ini karena ini proyek-proyek mikro, kita ceritanya taman-taman rumah aja yang skala di bawah 20 meteran gitu. Di taman di perumahan Teluk Gladi kita nata-nata rumah. Kebetulan rumah sendiri, ya taman tinggal seuplik kayak gitu, ya udah kita desain. Kenapa dipaksakan didesain masih namanya pekerja lanskap ya, masa rumahnya nggak ditata lanskap kan waduh gitu ya. Terus kita berusaha nyari tanaman-tanaman yang unik, seperti yang misalnya di paling kanan ini kan kita punya janda bolong. Sekarang ini lagi istilahnya apa ya, ngetren dia monstera, pirojari, dan lain sebagainya. Selain kita memiliki nilai ekonomi di situ, kayak misalnya tanaman ini aja, saya beli itu harga 30. Terus kita rawat, kita sirami, gampang banget tumbuhnya. Nilai ekonominya sekarang bisa dibilang 120, 150, ada yang mau beli yang untuk orang segini. Itu udah naik nilainya. Terus kemudian kalau misalnya ada tamu, rekanan bisnis atau apa, mungkin kalau model dulu kita ngasih hampers ya atau apalah gitu. Sekarang tanaman ini bisa dijadikan gift. Bawanya gampang, energinya gampang, dan kenang-kenangannya kalau saya bilang long lasting ya, selama dia terawat dia pasti hidup. Jadi ada nilai lebih di situ ketika kita main di taman mikro. Tanamannya kita cari yang lucu-lucu, bisa dijadikan hadiah. Nah, terus untuk branding, ya branding kecil-kecilan lah. Kita bisa foto-foto di Instagram dengan koleksi tanaman kita apa aja. Dengan gitu, wah kelihatan tamanmu hijau ya nak, aku pengen dibikinin tanaman yang kayak gitu. Wah siap, kita bantu. Dari situ muncul peluang-peluang bisnis. Kayak kemarin yang di Cipinang, proyek pelaksanaan lumayan berkurang ya Bu ya. Terus ada postingan dari beberapa tenaga, ngepost nanam bambu kuning gede-gede bagus-bagus. Di Japri, mas aku perlu bambu kayak gini-gini. Oh iya ngomong sama bosku aja, nanti tak siapin. Nah, terus ada kontak-kontak masuk dari situ. Ya kita nggak tahu rezeki dari mana kan, yang penting iklan, nunjukin kita ngelakuin apa. Kalau ada yang pas kecantol ya rezeki masuk. Terus bisa buat bikin konten-konten nggak mutu kayak gini lah Bu. Instagraman. Kira-kira gitu kalau taman rumah. Lah kepengennya nanti saat-saat pengen
seperti ini, seperti orang-orang di luar negeri ada Live and Lolo. Lolo itu nama gugupnya, ya dia lucu aja apa namanya. Suatu saat nanti kalau udah lego, anaknya udah agak gede, ya kan tanamannya udah bisa ditata. Kalau masih kecil kan, waduh, nanti bisa tendang lah di awal lah, bisa tata. Ini lucu-lucuan. Suatu saat nanti kedepannya pengen kayak gitu. Ini Greg Milran, orang Australia yang tinggal di Bali. Tanamannya lucu-lucu, dia desainer juga. Nah, ini ngomongin proyek. Ini ada rumah, ya salah satu orang penting lah di Wioro, mau bikin kolam. Gubuknya udah jadi by arsitek Jawa Tengah gitu. Terus ini saya bikin kolamnya. Kerjaan kecil, nyusun kolam ikan. Nah, kolam ikan tuh kita sebagai arsitek mungkin ada standar kayak gini, kayak gini. Tapi ketika nanti di lapangan ketemu pelaksana, ini orang-orang ini, dia punya ilmu yang lebih praktikal. Jadi beberapa ilmu, oh ini bisa diginikan mas. Sudutannya bisa dibuat dari ini aja, biar lebih gampang. Oh ternyata ada ilmu-ilmu yang lucu di lapangan itu yang mungkin dari dulu di bangku kuliah atau buku atau referensi apapun nggak disebutkan, dia punya ilmu yang lebih praktis. Oh bisa diterapkan, ya kita pakai. Jadi kita sharing-sharing ilmu aja. Nah, ini orang yang warna biru ini salah satu rekanan saya di lanskap yang sampai sekarang masih saya pakai. Dia punya taman di daerah Bantul, rekanannya banyak banget. Jadi waktu kemarin ada proyek besar di Stasiun Wojo itu, dia dan teman-temannya saya libatkan untuk istilahnya proyek sulapan, menghijaukan lahan 1.200 meter dalam waktu 1 minggu pelaksana. Nah ini karena orang-orang seperti ini. Nah, kita ya ketika dia makan pekerjaan proyek, kita juga ikut makan bareng, kedekatan dijalin, dari situ respect ada gitu ya, dari itu peluang-peluang bisnis muncul Bu. Nah, untuk pekerjaan kolam, simple sebenarnya salah satu pekerjaan awal dulu yang lumayan angkanya untuk nyicil bikin studio ya ini. Jadi rumahnya kebetulan tamannya cocok, rumahnya minta dihijaukan. Nah kalau dari sisi lanskap, komunikasi paling gampang ke owner tuh ya seperti ini, ada before, ada after. Pojok bawah ini kan before, masih polos seperti itu. Afternya seperti apa? Seperti atas. Owner kan paham langsung, oh bagus kayak gini, oke laksanakan mas, misalnya gitu. Tekniknya selalu before, after, before, after. Mereka lebih paham. Terus kemudian satu proyek kecil, rumah kecil lagi di Jogja, luas tamannya 80 meter ya, lumayan. Ini kerjasama sama Hasaka, Dedi, temannya berarti juga. Ini kebetulan rumah desainnya almarhum Mbak Wondo. Ya lumayan unik rumahnya. Terus kemudian direstorasi sama Dedi dan tim, diubah menjadi kos-kosan elit. Jadi kamar-kamar yang tadinya agak besar, kita sekat menjadi lebih kecil, dan lain sebagainya. Itu pekerjaan arsitek. Terus kemudian, wah pas taman hijau, dia bingung mau gandeng siapa. Terus kebetulan lihat portofolio dan nanya saya bisa ngerjain apa enggak. Saya jawab bisa, ya ini kerjasamanya terjadi. Lahan kosong seperti ini, bicara dihijaukannya seperti apa ya nak ya? Ya paling gampang ya biar ketemu owner aja deh. Kita langsung ngadep sama owner, ngobrol ownernya maunya seperti apa, kita terjemahkan seperti ini. Before, afternya bakal kayak gini. Tambahin lagi before, after. Nah dengan begini tuh owner gampang ngertinya. Oh nanti bakal keluar segini. Syukur-syukur kalau kita udah ngerti kan ya, tambahin. Dengan begini view-nya jadi harganya berapa nambahnya. Kalau ditambah pohon nambah berapa lagi duitnya. Owner jadi bisa milih, enak. Selalu komunikasi yang dipakai before after. Jadi untuk teman-teman yang ngambil kuliah lanskap, ini bisa dipraktekkan, gampang. Kalian tinggal nyari PNG pohon, koleksi pohon-pohon unik kalian apa, disimpan di satu folder, nanti kalau ada prestasi ya tinggal tempel-tempel gitu aja sih. Ini inner court-nya, tadinya sepi kayak gini, dibuka, terus. Nah, kira-kira gitu. Kalau sisi tanaman yang penting kalau saya, sisi lanskap itu soft ya dia, lembut. Kita lihat tadi kan dinding ini siku banget nih sudutnya. Kan nggak enak gitu ya. Biar smooth gitu harapannya, kita mainkan gradasi. Jadi ada ground cover, di atasnya ada serat yang lebih tinggi, kita pakai paku Boston, di belakangnya lagi kita bisa pakai andong kah, Adam Hawa kah, di belakangnya lagi kita bisa beli Sri Rejeki, atau paling belakang sebagai background kita kasih Calathea. Kombinasinya banyak, jadi kita harus punya stok tanaman tinggi sekian tuh apa aja pilihannya. Tanaman yang lebih rendah berapa, pilihannya apa aja. Semakin banyak katalognya, semakin luas ketika kita diskusi sama owner nantinya. Ini dedinya tampak belakang. Nah, kira-kira gitu.
Jadinya seperti ini. Ada beberapa yang dirubah, nggak masalah. Yang penting tanamannya sesuai, proporsinya sesuai. Ini proses pelaksanaannya. Ini menghadap keluar, ruang keluarga tadi. Dari taman melihat ke ruang keluarga kira-kira seperti ini. Terus ini taman di Purworejo punya orang tambang. Ini yang unik yang tadi saya ceritakan. Di pekerjaan kolam yang di rumah Wioro, kan saya kenalan sama orang. Orang itu dipanggil sama bapak yang punya rumah ini. Mas, aku tolong didesainkan rumah. Jadi orang tambang duitnya istilahnya ya turah-turah gitu lah. Datang ke rumah, aku pengen nempel batu. Mengundang tukang, tempel batu. Duit keluar itu. Belum selesai, dia udah harus pergi ke set lagi. Balik-balik, loh kok jadinya kayak gini, keletrek, dikupas. Batu itu berapa duit udah dihamburkan gitu. Terus ketika dia manggil ini rekanan saya, Mas Santo ini, dia nggak bisa desain, dia pekerja atau pelaksana. Terus ngontak saya, Mas ini saya ada kerjaan, tapi saya nggak bisa desain, jangan bantu ya. Siap Mas, saya bantu. Dengan diberikan jalan ya otomatis kita ngasih persenan lah ya ke dia, uang terima kasih dan sebagainya. Nah di sini ada cerita penting ketika kita sebagai arsitek ketemu sama klien, ternyata nggak semua klien tuh ngerti fungsi arsitek. Taunya dia tuh arsitek hanya orang yang boros-borosin duit. Ngomong gambar tinggal tak bidik, tak tunjukkan ke tukang, bisa dilaksanakan. Kenapa aku harus hire arsitek dengan uang perencanaan yang katakanlah misalnya per meter katakan berapa, atau 5% atau berapa dari proyek sesuai dengan buku IAI. Dia nggak mikir ke situ. Terus ketika kontrak dengan saya, dengan harga yang sudah disepakati, saya tunjukkan nih main SketchUp, main apa, presentasi. Pak, gimana, sudah cocok belum dengan materialnya, batu alanya begini-begini. Oh, nggak cocok mas, aku pengen diganti pakai batu marmu. Ini batu yang ditempel sekarang batu marmu. Looks-nya hangat gitu ya, paras kan pucat, putih, agak kuning gitu. Kalau ke marmu dia agak hangat, tinggal tak ganti tak materialnya, klik gitu. Wah, dia kaget. Bisa tak mas kayak gitu? Ya bisa pak, kalau dapat hire arsitek tuh keuntungannya kayak gini. Nah dari situ kita mengedukasi klien dengan hire arsitek, memperkenalkan profesi arsitek. Dia sebenarnya ya memang mengeluarkan uang, tapi seberapa sih dibandingkan dengan dia harus mengkonstruksikan idenya, terus kemudian berangkat ke site, pulang nggak senang, letek, itu buang-buang duit jauh lebih banyak daripada ketika kita hire arsitek. Nah, tapi arsitek juga harus bertanggung jawab, bisa jadi partner diskusinya owner. Gitu. Nah, ini jadinya seperti ini, pekerjaan yang sekarang kita lakukan, permainan pola carport dengan koral sikat, pelapis yang dinding keliling seluruh rumah, karena dia emang tipikalnya pengen bikin rumah joglo keraton-keratonan gitu ya. Arsiteknya saya nggak tahu siapa dulu yang desain, saya suruh cover saja. Ya, nata tamannya kira-kira seperti ini, karena kebetulan beliau punya anak kecil ya, senang main-main di taman, pengen banyak lahan hijau ya, jadinya seperti itu outputnya. Nah, ya ini dapat foto terakhir kemarin, ini proyek 2 tahun yang lalu sebenarnya. Terus kemudian ada rezeki lebih, mungkin dia pengen bikin carport, ya saya sedih. Kenapa nggak ngontek saya dulu, terus ya tahu-tahu udah dibongkar-bongkar kan, jadi nggak terdesain dengan baik. Tapi ya sudah, ownernya udah pengen kayak gitu. Taman-tamannya jadi dicecek-cecek, terus ya beberapa pohon sayang harus dipotong. Kalau direncanakan di awal kan kita bisa menghemat itu, gitu, mengantisipasi sehingga pohon-pohon nggak perlu dipindah. Wong kita sudah antisipasikan space untuk carport, gitu kan ya. Nah, ini proyek yang Cipinang, Jakarta kemarin waktu pertengahan April, agak akhir gitu lah. Ini dari Februari sudah saya survei, sudah saya desain, cuman nunggu pelaksanaannya selesai, ternyata selesainya ya baru sekitar akhir April, udah PSBB. Nah, tim saya dipanggil, ya udah kita berangkat dengan segala persyaratan yang berdasarkan informasi Kemenkes teman-teman kesehatan. Kira-kira seperti ini. Jadi rumah 3 lantai, kemudian Mas harus cepat gini. Saat tukangku mau pulang, oh siap Pak, jadi saya yang buru-buru ya, tapi kita harus tetap bisa provide itu. Dengan tim yang solid, persiapan tuh 2 hari udah beres gitu. Gambar sudah disetujui, anggaran disetujui, tim lapangan saya langsung kontak teman-temannya, rekan-rekannya untuk nyiapin tanaman-tanaman. Terus dikumpulkan dibawa ke Bantul untuk persiapan perjalanan ke Jakarta. Ini di loading, timnya sudah dipersiapkan, surat jalan dilengkapi, alat-alat kesehatan, alat makanan sudah disiapkan di dalam semua. Mereka perjalanan. Ini lahan luas 60 meter, kita kerjakan cuma 3 hari. Ya ngebut banget, tapi kita nggak sempat ada
perawatan kan biasanya dalam paket pelaksanaan kita ada paket perawatan 1 bulan lah minimal. Jadi di perawatan itu kita garansi kalau ada tanaman mati ya kita ganti gitu. Tapi ini nggak mau ambil dia karena pengen cepat dipakai, ya udah kita cuma pelaksanaan untuk 3 hari, tim langsung saya tarik pulang. Itu komunikasinya lagi-lagi kita selalu before after tanamannya, jadi ketahuan si owner, oh skalanya aku senang mas, tanamannya pilihannya cocok, ya jadi kita langsung konstruksikan. Ini prosesnya kira-kira ya mirip lah dengan apa yang kita rencanakan di Photoshop ini. Ruang taman belakangnya kira-kira jadinya seperti yang di sebelah kiri ini. Prosesnya seperti ini karena tanah di Jakarta kan lihat ya Bu ya, jadi kita dari Jogja membawa tanah subur untuk mengganti tanah existing. Jadi memang harus diganti sih, kalau nggak susah nanamin tanaman-tanamannya. Ini proyek kecil di Neutron, bantu teman. Dia biasa ini kalau proyek bangunan office atau apa, pasti lanskap terakhir dan duitnya yang tinggal sedikit gitu lah. Pak, aku tolong dibantu, ini udah mau serah terima tapi lanskap belum jadi lah. Saya di foto-foto kayak gini, ya, tukangmu udah selesai belum ngerjain ordernya? Tuh, karena yang jadi concern lanskap selalu kita nyelesain perusahaan luar, pasti nanti ada bentrok atau beririsan dengan tukang-tukang yang entah itu finishing dinding, bersihin kaca, masang AC. Nah, kita harus koordinasi. Kalau ketika di proyek itu urusannya banyak orang dan banyak perut. Nggak bisa eyel-eyelan gitu daripada kita ribut di dalam proyeknya. Nah, ini kita udah siapkan, kita uruk, kita tata tanahnya, terus kita tanami. Tapi kok di tengah jalan, ternyata dia ada pekerjaan yang kelupaan. Misalnya belum bikin sumur resapan. Atau owner minta tambahan sumur ternyata di proyek ini. Kan tanaman saya diacak-acak. Di situ kita belajar 1 poin mengenai kontrak adendum. Nanti saya jelaskan di belakang. Nah, tambahan lagi PLN tahu-tahu masang tiang ini kan. Sebelumnya tadi nggak ada tiang, sekarang dia tahu-tahu nanam tiang di belakang pohon. Dia komposisi jadi aneh, tapi ya udahlah gitu. Nah, ini yang saya sebut tadi dengan kontrak adendum. Di awal kita memiliki penawaran yang sudah disetujui owner, kontraktor, ditandatangani bersama nilainya sekian. Tapi ketika pelaksanaan, ternyata dia ada kerjaan ngacak-acak taman saya lagi, yang bukan kesalahan saya. Jadi saya minta penggantian adendum 1 muncul ini. Nah, kemudian di tahap berikutnya ternyata dia minta tambahan tanaman. Ya muncul lagi adendum 3. Ini kalau proyek kecil gampang lah ngurusnya di bawah 30 juta Mas ya. Tapi kalau ketika proyek besar ratusan juta, ini bisa jadi bahan yang repot. Kita harus punya pembukuan yang jelas itu. Ini berapa, terus tanamannya berapa yang sudah tertanam, dokumentasinya jelas. Jadi ketika ada masalah di lapangan, kita bisa mengajukan komplain dengan itu tadi, bukti-bukti anggaran yang kita keluarkan sekian, foto terakhir seperti ini, tapi karena tim Bapak telah melakukan sesuatu, jadinya seperti ini. Kalau disuruh perbaikan, ini sama dengan ganti tanaman baru, Pak, bukan karena tanamannya mati kesalahan saya. Nah, kita harus mengajukan adendum. Di situ yang nanti teman-teman mungkin bisa belajar ketika sudah masuk ke dunia profesional ya. Nah, ini taman kecil lagi. Ini proposal, jadi ada beberapa pekerjaan yang kita lakukan secara proposal. Arsiteknya Mas Mario. Itu ada rumah udah jadi, dia diminta ngerjain kolam, sudah jadi kolam. Terus kemudian minta tolong, nak, dibantu desain taman ya. Oh siap mas, ada anggaran enggak? Oh ownernya santai kok, orang luar bisa legowo lah soal duit, nggak ada masalah. Kita desain. Nah, udah sesuai, kita tunjukkan desainnya, cocok. Terus kemudian ngajuin harga. Nah, mungkin di belakang si owner punya langganan lain atau apa, proyek ini lepas, tapi dikerjakan oleh orang lain yang desainnya beda banget. Jadi kita katakanlah ngomong harga, sebut aja 30 misalnya untuk lanskap 1 rumah ini ya. Si orang lain tuh bisa ngasih 15, tapi orang itu nggak munculin gambar, cuma ngumpulin anggaran gitu. Kan 30 banding 15 yang murah 15, tapi kan dia nggak lihat 15 ini produknya seperti apa. Nah, di situ ownernya kecolongan. Tapi ya karena dia sering di luar negeri, di Indonesia paling cuma 20 hari, 30 hari, ya dianggap nggak ada masalah ya. Terserah ya kalau owner udah mau kayak gitu. Saya udah coba bantu, sesuai pengalaman, dapatnya harusnya sekian, tapi jadi ya bisa dibilang 1/4 dengan harga 5,5 gitu kan, ya kasihan owner. Tapi ya kalau bukan rezeki, ya kita biarkan saja. Nanti ada kesempatan lain. Nah, ini ada taman di Jalan Mosari.
ownernya ini agak lucu. Seorang anak muda, dia IT, industri IT kan maju nih, nggak ada pengaruh di corona dan lain-lainnya. Duit ada terus. Nah, kebetulan pengen melakukan sesuatu pada tanah yang baru dibeli, tapi dia belum pengen bangun rumah atau apa, karena rumahnya udah cukup. Ini dapat dari teman bersepeda. Jadi yang temanku sepeda ini ngerjain interiornya, kemudian butuh lanskap, ya yang dikontak aku lagi. Kenapa? Ya karena saya teman sepedanya. Jadi ya rezeki kita nggak pernah tahu lah. Kita mengiklan di mana, dia usahanya seperti apa, tapi dapat dari siapa kita nggak tahu. Di situ orangnya cukup unik, masih anak muda, suka jalan-jalan. Dia senang banget sama yang namanya Jepang. Jadi kalau apa referensinya selalu zen, apa referensinya selalu minimalis, yang kayak gitu. Di situ sebagai desainer kan kita biasanya wah bisa pakai tanaman ini, nanti layering-nya gini, lahan hijaunya sekian, bla bla bla. Mentah. Aku meeting pertama yang biasanya itu goal, ini mentah, Mas. Ini taman sing gue mau wong sugih. Aku nggak mau yang seperti itu. Aku pengen tanaman itu yang low maintenance. Nggak pengen ada rumput. Aku pengen sirtu, tanaman air bisa meresap, tapi dia tidak perlu perawatan sing rewel lah gitu. Lah kan dia bisa hire perawat tanaman Mas sebulan sekali ya cuma 300-400 kan murah gitu. Wah, tapi aku tetap nggak mau repot. Oh ya udah. Dari situ saya belajar. Wah, ini kesempatan belajar nih. Biasanya klien kan ya tipikal gitu aja. Ini ketemu orang yang seperti dosen, challenge saya untuk mendesain sesuatu yang baru yang muncul ini. Dia senang sama batu-batu besar, terus kerikil, nuansa-nuansa yang dingin seperti konkrit, kayu, dan sebagainya. Ini menantang. Kita coba komposisikan, ya kira-kira jadinya seperti ini. Tapi otomatis dengan komposisi yang baru, saya harus nyari rekanan baru dong. Di mana saya bisa dapat suplai batu-batu andesit besar, belum potongan. Nah, kebetulan punya kenalan arsitek lanskap ITB juga, junior. Dia punya supplier batu yang nyuplai beberapa perumahan mewah di Jogja. Di situ saya menjalin rekanan baru, punya kenalan baru, supplier baru. Nah ini bisa di cover. Terus kemudian tanaman-tanaman unik. Ini nggak semua nursery punya. Kita harus nanya misalnya sampai ke Magelang, ke Kediri, harganya berapa namanya. Itu ya istilahnya jadi pengalaman baru lah, tambahan baru, pelajaran baru juga buat saya dan tim. Nah terus sebagai ya walaupun praktisi ya, tapi ada kontroversinya dikit-dikit ya Bu ya. Ini kemarin di IALI Nasional, Ikatan Arsitektur Lanskap Indonesia, PN pengurus nasionalnya mengadakan lomba karya tulis. Gimana sih mendesain taman untuk ruang terbuka kota untuk menyikapi pandemi COVID. Nah, terus kita ada yang muncul dalam bentuk tulisan semua, kan akademisi munculin itu, ada yang munculin riset, dan sebagainya. Saya sebagai desainer munculnya ya desain dengan kata-kata bumbu gitu. Nah, terus apa sih jadi idenya? Ketika saya ngambil topiknya ini inner court atau plaza kampus kan 50-50, ideal tuh untuk kampus ukuran 50-50. Biasanya plaza kan tengah itu pohon, iup bisa buat berkegiatan. Nah, sekarang dengan adanya pandemi COVID, dengan harus menjaga jarak lah, terus kita harus memberikan kesempatan cahaya untuk berjemur, dan sebagainya, tentu desain akan berubah. Tadinya yang bench kita bisa satu batang, bisa untuk duduk 4 orang, sekarang duduknya harus terpisah. Kalau di kantor-kantor kan cuma disilang-silang pakai selotip. Ya masa kita desain seperti itu kan enggak. Ya kalau mintanya terpisah ya kita desain terpisah sekalian. Maka munculnya seperti ini. Tempat duduk dipisah-pisah, jaraknya berapa, kita ambil jarak yang dianjurkan oleh dokter kan waktu itu 2 meter ya untuk komunikasi antar individu. Kita coba ambil 2 meter, ambil unsur lokalitasnya, terus jadi bentuk batik seperti ini, kita sebar di beberapa titik. Jadi ini ada yang warna kuning tadi tempat duduk seperti ini, yang warna oranye nanti tempat duduk dilengkapi dengan area cuci tangan. Oh, area cuci tangannya di setiap sisi ada Pak, kenapa itu? Ya karena ini area publik. Area publik itu nggak semua orang memiliki standar higien yang sama gitu. Orang kan kalau ada tempat cuci, ya kita cuci. Kalau nggak ada ya ntar aja gitu. Tapi kan kita mendesain, jadi kita harus memberikan sesuatu yang ideal. Biar semua orang tuh mau cuci tangan, ya sediakan tempat cuci tangan yang banyak, tapi terdesain. Biar orang mau membuang sampah di tempatnya, ya kita sediakan banyak tempat sampah, tapi terdesain biar nggak ganggu visual. Seperti itu. Munculnya
Setelah kita konsep seperti ini, diterjemahkan menjadi ruang terbuka di bawahnya, kemudian ketika kita tambahkan kanopi, ya jadinya seperti ini kira-kira. Kok seperti desainnya generik banget Pak, cuman nggak pakai mikir. Ya ini sebenarnya lomba nggak pengen ikut, lomba karya tulis. Cuman kebetulan pas deadline itu paginya kok kerjaan semuanya udah beres kok, kepengen ikut gitu ya. Kita desain pagi, cocok segala macam, render dan lain sebagainya, pas tulis-tulis total 5 jam ya kita kirimkan langsung. Kebetulan bisa sempat ikut ya, kira-kira kayak gini outputnya. Udah selesai berarti. Kira-kira ceritanya seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang bisa melengkapi atau pertanyaan, monggo. Ya, terima kasih Pak Una, menarik. Ini yang terakhir tadi lomba 5 jam ya, 5 jam langsung Iya, 5 jam. dikumpulkan. Iya. Ini masih tahap penyisihan ya Pak ya, masih berjalan terus ini kembali. Oh, belum ada pengumuman sih, kayaknya langsung diumumkan aja pemenangnya. Itu hadiahnya cuman bantuan dana untuk sertifikasi ya lumayan lah. Oke. Gitu. Bagus sih Pak, menarik ya memang ini ya. Sekarang saat pandemi ini kan banyak sekali acara kuliah, seminar itu mengacu ke sana, bahkan sampai lomba ini ya Pak ya. Oke. Iya, ini dari IALI ngatain ini. Dari IALI. Oke. Terima kasih Pak Una. Di sini saya mencatat ada beberapa pertanyaan. Mungkin teman-teman atau pikir tidur. enggak lah. Kan Iya, saya karena gini, kalau saya pernah mendengar dari Bu Eti ya, salah satu pengampu dosen landscape di Unika, beliau mengatakan ketika mendesain sebuah taman itu sangat berbeda dengan mendesain bangunan. Jadi kalau desain bangunan ya sudah sekitar 10 tahun lagi mungkin bangunannya itu tidak akan terjadi perubahan gitu ya. Tapi kalau landscape itu kalau beliau bilang itu kita tidur selama 10 tahun itu sudah berubah. Betul. Ya menariknya kan di situ bagaimana sebuah pohon itu kan tumbuh, tajuknya rumput juga kadang kering, kadang nanti hijau lagi gitu kan ya Pak. Nah, saya rasa landscape ini menjadi desainer landscape ini jadi ada tantangannya tersendiri gitu ya daripada betul dengan ya berbeda. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Pak. Iya, oke. Yang pertama itu dari Ibu Rosalia Rahma. Di sini minta maaf dulu katanya banyak pertanyaan. Enggak apa-apa ya Pak ya? Ya malah kayak ujian ini jadi. Kayaknya ini ya penasaran gitu. Pertanyaan pertama, signage apakah masuk dalam lingkungan hard material dalam penataan landscape? Lalu ini ada beberapa. Yang kedua, apakah dalam proses mendesain pernah menemui kondisi di mana di konsep menyebutkan ada tanaman-tanaman yang membutuhkan waktu supaya tumbuh dan berfungsi maksimal, harus ditanam di awal sebelum proyek. Jadi proses mendesain pernah. Jadi pernah nggak kan ini ada before after, Pak Una kan memberikan gambaran gitu ya. Nah, pernah nggak dari awal itu pohonnya nggak langsung yang gede kan? Kalau gambar itu pasti kan menampilkan gambar yang pohon yang besar. Nah ini ketika menanam dan proses desain itu ada yang berbeda nggak begitu secara ini? Secara apa konsepnya? Siap dulu. Boleh ya, nanti tambahan pertanyaannya lagi nanti. Ya, biar komunikasi tektak gitu ya. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Rosalia. Itu signage memang salah satu bagian dari kerjaan lanskap bisa. Itu kita masukkan dalam street furniture, Bu. Jadi yang tambahan-tambahan untuk pelengkap lanskap. Kalau hardscape itu ya lingkup perkerasannya saja pathway-nya atau kolam atau apa. Tapi street furniture salah satu elemennya adalah signage. Kenapa kok nggak dimunculkan? Karena skop yang kita bahas adalah skop rumah ya Bu. Jadi mikro biasanya nggak ada kayak gitu. Tapi ketika kita ngomong taman kota, taman kantor, atau halaman suatu universitas atau kantor, kita akan melengkapi itu. Nah, signage sendiri kalau saat ini yang paling banyak dipakai galvanil ya Bu ya, yang bisa 3 dimensional, tapi lampu disorot dari luar. Itu paling menarik
karena ya maintenance-nya gampang, kalau ada lampu mati ya tinggal ganti di luar. Tapi beberapa orang yang concern dengan estetika, pada milihnya neon box bentuknya. Jadi bentukan huruf yang dia ada lampu di dalamnya nanti menyala gitu. Konsekuensinya ketika ada salah satu lampu yang mati ya kita harus bongkar-bongkar itu dan agak repot. Tapi pasti owner paham lah di situ. Terus kemudian kaitannya dengan desain dan lamanya waktu tanaman. Betul. Ketika di landscape tuh kita memang masih dalam proses mengedukasi owner ya. Owner kan taunya kalau beli HT homogeneous style, apa yang dia tunjuk, apa yang dia pegang, ya itu yang terpasang. Simple, itu benda mati. Tapi ketika ngomong landscape kan ini benda hidup. Jadi kalau pengen langsung itu bisa seperti yang gambar munculkan kayak gini rimbun misalnya, ya otomatis owner harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk membeli tanaman yang dewasa, atau jumlahnya, kuantitasnya kita lengkapi, jadi makin banyak gitu. Kayak misalnya kita nanam kucai atau rumput penisetum seperti yang ini. Kalau misalnya benih itu isinya cuma 8 helai atau berapa, kita tanam jarak 20, kok kayak raniat, uangku kemana gitu. Tapi kalau dia mau menunggu 4 bulan atau 5 bulan, itu nanti akan penuh, hasilnya sama. Tapi ketika kita, aku pengen seperti apa yang Mas janjikan di dalam 3D, ya oke Bu, penisetum bibit itu kita bisa beli harga 10.000, tapi ketika udah sebesar ini ya mohon maaf harganya bisa jadi 50.000. Nanti dikali berapa polybag kan jadi suatu angka yang besar. Kalau owner bisa untuk mengcover itu ya nggak ada masalah. Nah, untuk mensiasatinya, untuk beberapa proyek seperti perumahan atau proyek katakanlah stasiun Wojo tadi kan sama-sama jalan gitu ya. Pohon-pohon kita tanam dulu. Jadi ketika master plan sudah klik, owner sudah setuju layoutnya bakal seperti itu, berbarengan dengan dia bikin set development, jalan kompleks dan lain sebagainya, ngotak-ngotak e-kaveling, nah itu landscape masuk untuk nanam pohon dulu. Jadi ketika nanti sudah ada desain, udah dipasarkan, ada show unit, orang datang tuh udah ngelihat, oh lingkungannya nanti bakal kayak gini loh perumahan tuh, jalannya lebar, pohonnya banyak, itu nilai jual. Tapi seperti tadi yang saya sampaikan, beberapa proyek landscape yang istilahnya bareng sama proyek bangunan khususnya kantor pemerintahan lah atau apa, biasanya dananya leftover, jadi semua dialokasikan dulu dibangun, petak-petak kosong itu ya udah pasrahkan orang landscape. Gitu. Jadi ada 2 topik yang berbeda. Begitu Bu Rosalia, semoga menjawab. Iya. Ini masih ada pertanyaan lagi dari Bu Rosalia. Masih. Bagaimana tips memilih tanaman yang sesuai untuk interior? Jadi Bu Rosalia ini juga selain sebagai dosen MKP Desain Landscape, Pak, jadi dia sebagai dosen MKP Desain Interior. Ya. Oh ya. Jadi makanya pertanyaannya itu bagaimana tips memilih tanaman untuk interior, yang tadi kayaknya ada contohnya itu yang Instagram. Iya, Instagram di depan ini memang mau saya bawa ke sana, cuman kok jauh banget. Jadi secara umum, kalau boleh dijawab langsung ya, tanaman-tanaman untuk interior tuh karakternya biasanya butuh air sedikit, terus kemudian daunnya lebar-lebar. Karena ya kita tahu ketika dalam naungan, di bawah kanopy pohon atau source-source dalam interior, cahaya matahari yang masuk secara alami kan kecil sekali. Nah, jadi dia otomatis rata-rata daunnya seperti ini, lebar-lebar gitu. Kilo jari, ada monstera gitu. Tapi bagaimanapun juga namanya tanaman, kodrati dia harus sekali-kali dekat dengan sinar matahari langsung, jadi diletakkan di dekat jendela. Karena kalau enggak, walaupun dia tahan di area ternaungi, biasanya nanti menguning daunnya. Kalau udah menguning, estetikanya udah kurang. Jadi tetap berkala, rotasi ditaruh dekat jendela, penyiraman juga rutin sesuai dosis. Gitu aja sih Bu, paling untuk tips tanaman-tanaman untuk interior. Jadi perawatannya mungkin lebih diperhatikan ya daripada taman luar ya, Pak? Betul, betul. Harus sering-sering geser-geser kan area kering ya. Hati-hati nyiramnya, pilihan potnya juga nggak bisa sembarangan. Harus yang punya wadah di bawahnya kan. Iya, ada alasnya itu ya. Ya, ada tampungannya. Kira-kira seperti itu sih, Bu. Oke, terima kasih, Pak. Ini ada lagi, Bu Rosalia langsung pamit ya jam 1 nanti, karena ada webinar ya. Beliau sibuk, jadi ada webinar dengan pihak Jakarta. Lalu ada lagi, ini pesertanya kan tidak hanya mahasiswa, ini ada dosen Unika juga, dan saya lihat juga beberapa adalah
temannya Pak Una nih, teman saya juga Wah, siapa? satu angkatan. Nah, Iya. ini ada yang bertanya dari Reza ya, Boim. Oh, halo Pak Boim Pak nih. Reza Ini Ardiantoro. masih di Singapura kalau nggak salah nih ya. Betul. Masih di Singapura. Salah satu orang yang tangguh. Kemarin waktu ke Singapura dikawal sama beliau jalan-jalan. Oke. Iya, ini ada pertanyaan. Apakah ada analisis sun exposure dalam pemilihan tanaman? Kan beberapa butuh full sun, Ya, butuh full matahari, lalu indirect sun, partial sun, dan lain-lain. Nah, betul. apakah ada analisisnya sebelumnya? Lalu metode sun exposure-nya kalau bangunannya belum jadi gimana, Pak? Katanya gitu. Jadi kan tadi ada proyek yang eh, tamannya belakangan, ada yang berbarengan Mm-mm. dengan bangunan, ada yang sebelum bangunan Mm-mm. malah ya, kalau nggak salah, Iya, untuk proposal desainnya. Nah, itu kalau iya. bangunannya belum jadi, metode sun exposure-nya seperti apa gitu, Pak? Kalau analisis yang sampai mendalam bayangan gitu, Mm-mm. kita lakukan dengan SketchUp saja. Jadi minta denah dari arsitek atau owner-nya langsung untuk simulasi ya kasar lah istilahnya. Nggak ada meter terukur gitu, nggak ada. Kita cuma lihat mana area berbayang, mana yang enggak. Dengan gitu kita bisa mengklasifikasikan mana tanaman yang untuk area berbayang, mana area yang untuk area terbuka, sudah ada pilihannya gitu kan. Kita punya handbook-nya ya untuk pegangan. Nah, dari Singapura juga punya pegangan dulu buku garden khusus itu, udah malah lengkap banget. Kayaknya bukunya kecil itu ya kalau nggak salah ya, Iya, yang bukunya tebel. kecil. Di situ Nah, udah ada tanaman apa, di pojok ada kodenya. Dia perlu mm-mm, matahari penuh, dia bisa di mm-mm. bawah naungan, dia bisa di tempat gelap gitu. Oke. Berarti Iya. tanamannya nggak jauh beda ya dengan di Indonesia ya, Pak ya? Kurang lebih sama. Beda region biasanya beda jenis tanaman, Bu. Kita Hmm. beruntung di tempat tropis, ya istilahnya apa aja ditanam jadi tongkat batu dan kayu jadi tanaman loh di sini. Betul. Tapi kalau misalnya saya belajarnya dulu sempat misalnya katakanlah di Thailand atau di Thailand masih agak mirip. Misalnya Mm-mm. belajar di Jepang atau belajar di Eropa, pasti apa tanaman yang saya pelajari mungkin nggak semuanya bisa diaplikasikan di Indonesia. Kita harus belajar lagi gitu jenis Mm-mm. tanamannya. Jadi, Oke. kira-kira begitu ya Pak Reza ya. Sorry kalau nggak memuaskan. Kalau misalnya begini Pak, tambahan Hmm, dari saya eh, me- Nggih. terkait pertanyaan tadi. Kalau misalnya katakanlah bangunan tersebut nggak ada gambarnya, jadi bukan hasil proyek seorang arsitek gitu, tapi dia ingin punya taman yang ditata oleh desainer. Nah itu berarti kan harus tahu ya apa kalau tadi kan minta gambar ke Hmm. arsitek, kalau yang ini Ah, bagaimana Pak prosesnya? Kalau yang benar-benar gerambiang istilahnya yang nyebut kayak gitu, kita tunjukkan aja contoh-contoh desain yang pernah kita lakukan di area indoor atau jendela seperti ini. Kalau agak dalam Hmm. lagi benar-benar gelap, misalnya naruh kaktus atau apa ya kita foto seperti ini. Nanti tinggal ketika itu sudah jadi produknya rumahnya seperti apa, kita main komposisi lagi, kita tatakan itu bareng di polybag atau di pot. Geser-gesernya gampang lah, tinggal dikomposisikan. Oke. Kira-kira seperti itu. Jadi yang jelas owner diberi gambaran dulu, nanti Mhm. kira-kira pilihannya ini, penataannya, layarnya gini Pak, dia udah ada gambaran, begitu nanti sudah terbangun, nah kita baru penataan lagi. Biasanya kalau yang ownernya Mhm. nyantrik-nyantrik kayak gitu, ketika Mhm. pelaksanaan dia pasti in touch, pengen deket ngawal terus gitu. Iya betul. Karena kalau orangnya unik, standarnya pasti tinggi, nggak mau pasrah Oke. sama pelaksana. Aku pengennya gini mas, nanti perubahan-perubahan terjadi ya, tetap pegangan sama rule tadi, ada tanaman yang harus di sini, gitu kira-kira. Oke. Mm-mm. Ini ada pertanyaan dari mahasiswa Pak, Wis. dari Irawan. Ya. Bagaimana cara menentukan vegetasi yang pas atau cocok untuk landscaping? Yang kedua, apakah vegetasi yang dipakai tersebut sesuai keinginan klien atau bagaimana? Jadi, ya itu ada Hmm. dua pertanyaan. Ya, vegetasi yang cocok ya kita tentu ada pegangan dari buku tadi yang tanaman Mm-mm. harus terang, gelap dan lain sebagainya. Terus pengalaman kerja kita. Mm-mm. Kadang-kadang sesuai yang di teori tanaman ini tahan di cahaya matahari. Ternyata kita taruh 2 hari daunnya layu. Kayak misalnya anggrek Mm-mm. kan beberapa anggrek nggak bisa langsung kena matahari. Dia harus ada Mm-mm. paranet dulu atau naungan. Kayak gitu. Jadi Mm-mm. berdasarkan pengalaman nanti kita akan nambah ilmunya. Terus pilihan vegetasi ya seperti yang saya bilang di awal tadi, kita Mm-mm. munculkan mockup atau color palettes lah atau istilahnya apa mood board
tanamannya bakal apa saja yang dipakai, hardscape-nya seperti apa, kita tunjukkan ke owner milih. Gitu. Tetap owner yang harus milih, bukan kita sebagai arsitek yang memaksakan ego, enggak. Tapi bila ada titik-titik tertentu ya, misalnya ini sangat eksotik pakai ini, kita persuasi dengan sebaik mungkin tanaman ini sebisa mungkin masuk. Gitu. Tapi kalau owner sudah nggak mau, ya mana lagi. Kayak di set Cipinang, sebenarnya bagus banget tuh spotnya dari ruang keluarga, kaca yang lebar, kita bisa ngelihat pohon frangipani atau kamboja gitu misalnya. Tapi istrinya tuh takut sama kamboja, biasanya yang gede itu kuburan, nuansa mistis lah apa bla bla bla. Akhirnya kita pasangkan di situ pohon cemara udang yang memang hias gitu. Ya bagus juga sih, cuman nggak perfect kalau menurut saya. Tapi ya yang penting owner seneng, nggak ada masalah. Berarti memang harus sesuai dengan keinginan klien, tapi kita memberikan pengetahuan ya, gitu ya. Iya, Jadi tugas kita itu jenis-jenisnya mengedukasi. Tanggung jawab profesi kita kan di situ, Bu, harus memberikan, misalnya owner pengen ini, itu nggak, maaf loh Bu, kalau gini nggak bisa, kita resikonya gini, kita harus menjelaskan. Karena owner kan kadang-kadang pengen cuma ngeliat majalah atau dia jalan-jalan kemana pengen masang ini gitu. Kita sebagai praktisi ya dengan durasi kerja kita yang sekian lama pasti punya argumen untuk diskusi lah. Itu kita di-hire untuk itu, salah satunya. Lalu saya tertarik dengan tema taman, Mbak. Yang tadi yang ada sempat kan dibahas, ada tema taman yang pemiliknya suka sekali dengan budaya Jepang ya. Jadi terus bikin tamannya kayaknya sesuai dengan karakter beliau yang nggak mau repot ya. Jadi pakai sirtu tadi ya. Betul. Nah, apakah setiap taman dengan skala rumah ini Pak Una memberikan konsep desain dengan tema-tema atau atas dasar permintaan klien, atau memang Pak Una apakah tipikal taman itu ya sama semua begitu, termasuk tanamannya? Oke. Kalau dari situ berangkatnya gini, Bu. Lanskap arsitek itu kalau dalam skala mikro kadang-kadang orang bias sama tukang taman. Kerjaan-kerjaan saya yang kecil-kecil itu bisa aja nyuruh orang taman ngerjain gitu. Cuman yang beda adalah ketika kita si owner hire arsitek, kita bisa berikan cerita kenapa tanaman itu ditanam, filosofinya apa, kenapa kok pelengkapnya kayak gini, kenapa susunannya seperti ini, semuanya ada ceritanya gitu. Kadang-kadang kan kalau dioper ke tukang taman, ya asal stok tanamannya laku gitulah, atau mungkin asal dapat masukan sekian. Tapi kita sebagai arsitek kan kita punya tanggung jawab moral untuk memberikan sesuatu yang lebih kepada lingkungan, kepada owner. Ya itu tadi, kita memberikan salah satunya cerita. Lanskap kita tuh apa yang bikin beda. Gitu. Kalau vegetasi, Pak, vegetasi itu kalau tidak salah itu kan kayak tren baju ya. Tahun sekian itu tanaman apa yang lagi in gitu ya. Betul. Nah, itu apakah Pak Una memang melihat ke situ, atau misalnya ya sudah tanaman-tanaman yang misalnya tidak lagi in juga diperkenalkan gitu ke klien, Pak? Oh iya. Nah, kita lihat kliennya pas pitching pertama tadi sebelum ada kontrak, kita ngobrol-ngobrol desain kira-kira sepertinya pengennya seperti apa, tanamannya apa. Kalau dia anak muda biasanya pengennya yang trending ikuti tren gitu ya. Tapi ketika udah senior kayak ngerjain Taman Wojo, Taman Sri Nindito, ownernya tuh senior. Dia nggak pengen taman-taman yang seperti di majalah, seperti di sana, nggak pengen. Dia pengen taman benar-benar taman Jawa lah, kan pusing, kita nggak belajar. Ya, terus kita harus melihat ke taman Jawa itu seperti apa, filosofinya apa. Ternyata muncul tanaman sirih segi, tanaman sente atau talas, yang dia cuma tanaman di pinggir kali gitu, Bu. Tapi dia pengen nanam di rumahnya. Kenapa? Karena filosofinya ketika sente itu ditaruh di pintu masuk entrance halaman atau dekat rumah, itu memberikan perlindungan. Filosofi orang Jawa bilang gitu, tapi terus tak pikir-pikir kok iso ya, kenapa gitu. Pas tukang saya ngangkat-ngangkat sente yang tingginya 2,5 meteran itu, yang untuk Taman Wojo memang udah gede, warnanya hitam, diangkat harus 2 orang, badannya gatel semua. Ternyata di situ ada getah yang bikin gatel untuk sente. Apa mungkin filosofinya tuh orang kalau masuk nggak lewat dari pintu masuk, tapi nerabas-nerabas tanaman dengan maksud yang nggak baik, dia nanti bisa jadi gatel atau gimana. Mungkin filosofinya di situ ya. Saya jadi sedikit ngulik-ngulik tentang hal itu. Kita nggak tahu
dari mbah-mbah dulu seperti apa, kenapa muncul filosofi itu. Jadi punya katalog tanaman sendiri kayaknya Pak Ona ya. Betul, betul. Ini salah satu kaitannya dengan pernah kerjasama bareng Pak Eko Prawoto. Beliau kan ya seniman hebat lah, salah satu yang saya respect itu. Desainnya oke, muridnya Romangun, dan tektonik banget ya. Dia yang bilang, ya kita nggak bisa melulu berkiblat ke barat, kita harus lihat lokalitas kita tuh punya kekuatan apa gitu. Itu kita ulik lagi, kita coba transformasikan lagi, kita sajikan dengan kemasan yang lebih menarik gitu. Tantangannya biar kita nggak harus ikut orang terus, ikut style orang terus gitu. Betul. Mengedukasi tadi ya. Iya, saya termasuk diedukasi oleh arsiteknya. Oh iya Pak, ya. Gitu. Betul. Pak Eko juga satu arsitek favorit saya itu. Mantap. Ada lagi Pak pertanyaan ini dari Pak Tarigan, salah satu dosen Unika juga. Selamat siang Pak Tarigan, baru masuk tadi ya. Ini mau tanya, Pak Tarigan ini tidak suka ada pohon, sukanya yang terang-terang gitu. Karena kalau pohon mungkin buat beliau jadi gelap gitu ya. Bagaimana cara mengembangkan tanaman semak, tapi kebutuhan oksigen dan kesejukan terpenuhi untuk tanaman outdoor maupun indoor? Lalu pertanyaan satu lagi, tanaman indoor apa yang mengurangi tingkat energi negatif di dalam rumah? Nah, ini memang beliau ini sedang kuliah S3, Pak. Jadi penuh filosofinya itu masih kental. Silahkan dijawab Pak Onan. Oke, kalau tidak suka pohon itu pilihan ya Pak ya, karena biasanya pohon-pohon yang ditanam itu ya peneduh orang fungsinya. Jadi pohon-pohon yang dengan tajuk lebar, daun lebar, sehingga di bawahnya benar-benar gelap. Kalau terlalu rapat jadinya ya singup gitu. Kiat-kiatnya apa biar tetap enak ya, komposisi. Kita biar ada tempat yang benar-benar ternaungi, itu nanti di bawahnya bisa dijadikan tempat istirahat, duduk-duduk, atau aktivitas. Sementara untuk yang area path atau di atas tempat-tempat jalan ya, biarin aja panas, biarkan aja kehujanan, kita tropis, ya memang seperti itu. Jadi permainan komposisi. Benar-benar Mas, aku nggak pengen ada pohon yang berkanopi. Oke Pak, kita bisa punya, katakanlah, kalau ketapang kencana dengan trimming tertentu bisa agak renggang juga ya. Kalau nggak di trimming ya memang jadi kayak payung-payung gitu. Kita bisa pakai Apakis Brazil misalnya yang lagi ngetren di beberapa mall tinggi, terus ada daunnya kecil aja, itu bisa. Atau pakai pandan, atau pakai cemara hias, beringin bonsai Korea, itu bisa macam-macam. Jadi pohon fungsinya ada yang sebagai peneduh, ada yang sebagai point of view, ada yang sebagai elemen estetis toh gitu. Jadi diletakkan di pinggir-pinggir sebagai pengisi ruangan. Terus untuk kaitannya sejuk dan oksigen, ini kebetulan riset S2 saya itu salah satunya adalah mengenai pembentukan koridor di kota gede, gimana caranya biar naungannya itu efektif. Di beberapa literatur yang saya baca sebagai rujukan, pohon nggak bisa digantikan Pak untuk penghasil oksigen yang terbaik. Jadi kalau untuk menaungi kita bisa pakai segala macam sintetis, alkopon apa segala macam, aldiron dan lain sebagainya. Itu bisa kita pakai sebagai naungan sintetis, maintenance-nya murah, nggak ada masalah. Tapi dia nggak akan menghasilkan oksigen. Itu fungsi yang nggak bisa digantikan oleh segala macam sintetis yang kita buat selaku manusia. Jadi pohon memang ada fungsinya di situ. Dia selain memberikan oksigen, dia juga moist. Kan dari proses fotosintesisnya dan lain sebagainya itu dia salah satunya menghasilkan uap air ya. Di situ yang bikin di bawah pohon itu nggak cuma ternaungi, oksigennya enak tapi juga sejuk. Itu nggak bisa digantikan. Jadi tanaman kalau selain pohon, ya dia hanya bisa membantu moistnya itu. Jadi ketika kita lihat halaman kok banyak tanaman, pasti dia nanti kalau pagi lebih banyak kesempatan untuk bisa berembun. Ada fognya gitu ya. Tapi ketika dia cuman hamparan rumput, relatif lebih nggak ada fognya. Kayak misalnya di lembah atau di mana yang ada tanaman padinya banyak, paginya itu nanti pasti ada fog. Karena itu proses dari siklusnya si tanaman sendiri. Kalau untuk energi negatif, wah ini agak susah. Kalau saya sih nggak ada yang terlalu percaya seperti itu ya Pak ya. Nah, mungkin di beberapa literatur ada yang menyebutkan, tapi mungkin berseberangan dengan saya, nggak ada masalah. Kalau saya yang ngambil filosofinya,
hasil rezeki aja kita yakin bahwa itu ada menghasilkan rezeki misalnya. Ngambil dari filosofi apa yang udah ada sebelumnya, kita coba terapkan dan susun cerita. Bukan meriset tanaman ini memberikan energi negatif apa, saya nggak melakukan riset itu. Tapi cuma mengambil filosofi apa yang udah kita punya dari leluhur, kita masukkan. Oke, menarik. Terima kasih Pak Una, Pak Tarigan juga atas pertanyaannya. Ini Terima saya kasih, Pak Tarigan. ada pertanyaan dari saya mengenai proses pengawasan pelaksanaan, lalu ada perawatan ya Pak. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut lagi mengenai perawatan tanaman, karena kalau misalnya menariknya dari desainer landscape ini kok tadi ada perawatan tanaman sampai berapa bulan gitu, lalu lepasnya kapan gitu. Gitu, Pak. Oke. Kalau dari itu kan dananya ke pelaksanaan ya Bu ya. Ketika sebagai seorang pelaksana pasti kita akan bertanggung jawab pada taman itu dari awal konstruksi sampai nanti diserah terimakan kepada owner sepenuhnya. Nah, di dalam masa-masa itu kita harus merawat taman kita. Dari awal konstruksi kita coba mengikuti apa yang dimau arsitek. Syukur-syukur kalau arsiteknya adalah timnya sendirian enak gitu. Kita udah tahu maunya, stok tanamannya ada. Nah, kalau misalnya nggak ada kan kita harus nyari ke rekanan-rekanan. Harganya juga mungkin perlu dievaluasi gitu ya. Itu tantangan di awal. Ketika sudah kita tanam sesuai dengan maunya arsiteknya, udah selesai nih. Kita langsung tunjukkan ke owner, Pak, ini udah selesai. Kita datangkan BAST 1, Berita Acara Serah Terima 1, bahwa pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan desain dan sesuai dengan tentang waktu yang diberikan. Sudah kita tanda tangan, oke, nanti ada waktu pelaksanaan pengawasan, mungkin berapa? 3 bulan atau 6 bulan, tergantung dari skop proyeknya, Bu. Kalau untuk rumah-rumah biasa, biasanya 1 bulan aja, karena biaya maintenance kan lumayan. Itu 1 bulan, kalau yang besar, ya 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, itu kita bertanggung jawab untuk benar-benar merawat, menjaga tanaman kita agar tidak mati, karena kalau mati kita nanti harus menggantinya sesuai dengan butir di kontrak. Kalau di kontrak saya seperti itu, karena itu untuk memberikan kepuasan klien ya. Klien pokoknya udah bayar sekian, tahunnya besok pas serah terima tanaman bagus gitu aja. Nggak mau ambil pusing. Nah, di situ kita udah masukkan poin-poin yang harus diantisipasi. Bahkan kalau perlu, kalau misalnya di sedikit kita desain di rumah yang agak luas, di luar ada ayam, ada apa segala macam, kita harus bikin paranet keliling, Bu. Ya, karena yang nggak bisa dikasih tahu kan ya binatang. Ayam kadang-kadang datang ngeker-ngeker, notol-notol, tanaman-tanaman yang harganya 150-an dia nggak mau tahu, asal hijau totol, eker-eker, wah, rusak. Kalau orang kan masih bisa menasihati, ya binatang nggak bisa ya, kita bikin paranet. Terus kita nempatkan juga orang di situ untuk menginap lah istilahnya, jaga malam sekalian untuk siram-siram, berkala di situ sampai proyek selesai. Ya segala macam proyek antisipasi lah kita lakukan untuk menjaga biar terlaksana dengan baik. Kita harus menganggap itu taman kita rawat yang baik sebelum kita berikan ke owner. Gitu. Nanti biasanya 1 minggu sebelum serah terima yang kedua, orangnya owner siapa yang nanti lanjutin maintenance. Saya minta didatangkan ke lokasi untuk ya diajari cara ngerawatnya. Kan kadang-kadang kalau orang yang nggak passion ya, bukan pekerjaannya dia, misalnya dia aslinya sopir tapi suruh siram-siram, watan ketok teles gitu, di atasnya kelihatan basah tapi air belum meresap. Nah, terus sama teman saya, tim yang di lapangan bilang, kalau pohon ini gini Pak, sampai benar-benar ngecembeng, terus airnya bisa meresap, itu baru boleh pindah. Kalau rumput cukup basah secukupnya, karena kalau sampai menggenang, rumput bisa busuk. Dia harus cari kayak gitu. Tapi begitu sudah BAST 2, kita udah istilahnya bukan ditanggung jawab di kita, udah di owner, tapi kita sudah nasihati atau ngajari orangnya owner untuk maintenance itu. Jadi tanggung jawabnya udah enak, serah terimanya juga nggak, nyoh proyek rampung, dadah, nggak gitu, kita ada tanggung jawab juga. Bahkan beberapa waktu misalnya pas lewat, kontak, Pak tamannya masih bagus ya, kalau perlu apa-apa upgrade ya kita bisa bantu, misalnya gitu. Selalu menjalin relasi kayak gitu ke owner. Oke. Suaranya, Bu. Oh, sorry. Ya. Saya mute. Terima kasih, Pak. Kalau ini kan taman skala rumah ya, Pak ya? Pak Una pernah dapat proyek taman yang paling kecil ukuran berapa?
Atau Pak Una itu batasin nggak sampai berapa meter persegi yang diambil sebagai proyek? Nggak ada sih, Bu. Jadi sekecil apapun yang kita kerjain, paling kecil sementara ini ya berapa ya? 15 meter ya pernah. Ya cuma bantuin rumah temen. Ya kita nggak ngambil fee perencanaan, ya langsung pelaksanaan gitu aja. Oh gitu. Tapi ya sama-sama tahu terus nanti ya, maintenance-nya mungkin dia bakal hire kita untuk maintenance berkala, jadi nggak pakai orang lain gitu, untuk terima kasih atau apa, ya terserah lah. Prinsipnya kalau ya itu tadi yang 10% di awal tadi, kan ada 10% yang CSR, itu masuk ke situ. Oke, berarti Kita nggak ngambil perencanaannya, tapi pelaksanaan kan kita bayari pelaksana atau ya teman-teman kita yang tukang itu kan bayarnya harian. Itu nggak bisa kita anulir, tapi kita sebagai arsitek nggak dihitung biaya desainnya, ya rekanan pasti ada sesuatu di situ. Iya, betul. Iya. Berarti nggak hanya desain saja bisa ya Pak? Maksudnya menerima untuk perencanaan saja, tidak sampai ke pelaksanaan maupun pengawasan bisa? Bisa. Oke. Iya. Tadi saya lihat yang di bagian awal itu ada rem ya Pak ya? Yang ada rumahnya orang kaya tadi. Yang membuat joglo taman. Iya, Bu. Ya. Apakah itu termasuk pekerjaan landscape designer, Pak? Untuk rem Iya, ini pekerjaan landscape di scope hardscape-nya, Bu ya. Kita desain pathway, naik turunnya gimana, materialnya apa biar nggak licin. Ya arsitek bisa melakukannya, tapi yang punya touch di landscape, nanti ketemu tanaman apa, itu kan kita. Jadi masih masuk di dalam scope kita. Ya, berarti masuk ke scope-nya untuk landscape designer ya, Pak ya? Iya, betul. Ini ada lagi dari pertanyaan dari Pak Joko Setiadi. Oke. Izin tanya Bu Ratih ya, Pak. Apabila ada owner menghendaki dalam taman yang direncanakan ingin tanaman atau pohon langka atau yang lagi tren, kurma ini ya, beliau mencontohkan kurma, padahal tanah tersebut belum tentu cocok dengan tanaman tersebut. Dalam masa perawatan, apabila ada tanaman atau pohon yang mati akan diganti yang baru. Oh, ini pertanyaan yang beda tadi ya. Berarti itu tadi. Yang pertama, apabila owner menghendaki tanaman yang belum tentu cocok ada di lahan tersebut, itu bagaimana? Lalu yang kedua, dalam masa perawatan, apabila ada tanaman atau pohon yang mati akan diganti yang baru. Iya. Nah, terima kasih pertanyaannya Pak Joko. Makasih ya. Jadi untuk terus terang belum pernah nanam kurma ya. Saya di area-area tropis ini belum pernah, baru mendesain aja di kawasan Timor Leste. Itu dulu ada proyek master planning, dan memang tanaman lokalnya sana lontar. Secara bentuk kan mirip ya. Kita coba masukkan di beberapa titik, karena ada permintaan juga ya kita coba masukkan. Nah, yang saya tahu ketika kurma itu ditanam di Indonesia, dari beberapa informasi yang saya kumpulkan, dia ada yang bisa tumbuh, cuman buahnya itu yang nggak bisa sebagus di luar. Ada yang beberapa nggak tumbuh buahnya, ada yang buahnya tumbuh tapi nggak bagus seperti di luar. Nah, kaitannya dengan mengganti yang baru ketika mati, ya itu tergantung di ayat kontrak. Kalau di kontrak saya, ketika ada tanaman yang mati ya kita harus ganti. Nah, makanya itu ketika pelaksanaan, ketika lihat ada tanaman kurma, misalnya yang desain bukan saya ya, saya yang lihat penawaran, waduh ada kurma, saya tanya ke owner, Pak, ini kalau tanaman ini resikonya begini, harganya nanti akan tambah lebih tinggi, apakah berani gitu. Ya kita mereview lah istilahnya sebagai pelaksana ke owner. Ada risiko seperti ini, biayanya akan lebih tinggi karena harus datangkan dari suatu tempat kan, ya itu harus diinfokan ke owner biar dia sama-sama tahu. Iya. Berarti memang dari awal sudah harus jelas ya, komunikasi dengan owner maupun dengan tadi supplier tanaman ya, ada nggak tanaman ini gitu ya. Betul. Iya. Kalau dulu di Indonesia ada supplier tanaman besar namanya Benaran Nurseries. Tapi kemudian setelah dimiliki orang Australia jadi ditutup atau terbatas, saya nggak tahu ya, jadi susah dikontak. Dulu itu di Jawa Barat itu. Oh, di Jawa Barat ya Pak? Iya, Benaran Nurseries namanya. Itu paling besar di Indonesia.
Berarti tergantung kontraknya kalau untuk perawatan tanaman yang mati tadi ya, tergantung kontrak Iya di betul. awal. Ha-ha. Gitu. Iya, Oke, terima kasih Pak. Ini silakan sama-sama. peserta kalau mau ada pertanyaan lagi bisa chat ke saya atau via WA ya kalau misalnya eh, tahu nomor WA saya, silakan ke WA. Saya ingin menyoroti tadi kelebihan meng-hire landscape architect ya Pak. Iya betul. Tadi kalau orang awam biasanya kalau nggak pakai landscape architect tadi jadi tambal sulam gitu ya. Jadi biayanya jadi besar. Nah ini saya setuju sekali dengan pernyataan Pak Unak bahwa ketika meng-hire landscape architect itu kayaknya mahal gitu. Tapi di balik itu semua itu sebenarnya itu jadi irit gitu ya karena seorang landscape architect itu kan mikirnya sampai besok-besok gitu kan ya Pak. Jadi saya menyoroti hal itu. Lalu untuk apa nih ya, tema landscape sudah, paket perawatan. Untuk mock-up material itu memang apakah tadi yang dicontohkan ada hard material. Untuk soft material sendiri memang hanya lewat foto-foto ya Pak? Atau biasanya Pak Unak juga memberikan mock-up secara real? Kalau umumnya sih kita kasih foto. Kalau misalnya si owner pengen lihat langsung, ya kita ajak ke nurseries, ke taman kita, pembibitan. Karena nggak mungkin ngeteng-ngeteng tanaman untuk hanya cuma ditunjukkan, itu Jadi fotonya terlalu aja. tinggi effort ya. Oke. Iya. Pak tadi menyebutkan kulit batu di awal ya Pak ya? Iya betul. Apa itu Pak? Itu material yang mungkin tergolong material baru ya. Jadi dia batu yang selama ini kita tahu di slice, dipotong dengan ketebalan tertentu. Nah sekarang tuh ada material yang dia batu besar, lempengan, dikasih chemical, terus dia hanya bisa meletek satu layer tok, jadi tebalannya 1 mili. Oh, Nah selama tapi batu ini ya itu itu ya? benar-benar batu. Jadi yang dulu selama ini kalau kita pengen motif batu, ya kita hanya dapat motifnya, tapi ketika dipegang, oh ternyata keramik, oh ternyata homogeneous tile, atau oh ternyata composite panel ACP. Tapi sekarang kita bisa melihat itu batu, teksturnya batu, ketika dipegang dirasakan ya dinginnya dingin batu gitu. Cuman itu hanya 1 mili. 1 mili, lucu ya. Jadi kayak Ketebalan. bisa untuk lapisan gitu ya? Iya, jadi biasanya kalau untuk Dinding. hotel gitu ya, ada meja counter, terus marmer tapi Oh, nyala dari dalam. Itu bisa kayak gitu. oh Kalau iya. yang dulu mungkin hanya pakai sekarang feel-nya bisa dipegang batu. Harganya juga kompetitif. Di supplier-supplier bangunan yang besar kayak di Jihome itu ada. Dia udah masuk ke sana. Jadi kalau di rumah pengen nyoba-coba ya bisa. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaan susulan dari Pak Joko. Oh iya. Lah, masalahnya Pak, kalau tanahnya tidak atau belum cocok, tapi owner itu insist ya, menghendaki harus ada yang tadi. Misalnya pohon yang langka yang tidak sesuai dengan tanahnya gitu, itu bagaimana Pak solusinya, Pak Una? Kalau masih memungkinkan kayak misalnya kita punya rumah kaca yang bisa untuk pengkondisian tanaman dulu, ya mungkin berani diambil. Tapi kalau saya sendiri saat ini karena keterbatasan dan lain hal, saya milih area itu dikotaki supply by others atau by owner gitu aja. Daripada mengambil risiko, kita jelas nggak bisa melakukannya. Tapi kita tunjukkan ke owner, sejauh pengalaman saya belum berani melakukan itu Pak, karena gini. Teman saya misalnya, kalau misalnya ada ya koneksi di Jakarta bisa melakukan itu katakanlah, tapi biayanya sekian karena harus mengganti tanahnya lah, pengkondisian lingkungan atau apa. Ya itu disampaikan ke owner kalau kita punya datanya. Kalau belum, kalau saya langsung area ini saya nggak berani ambil Pak. Baik, begitu Pak Joko ya. Lalu ada lagi pertanyaan dari Pak Tarigan. Pak Tarigan ini ya pertanyaannya bagaimana apakah setiap merancang mengupayakan komposisi seperti irama dan lain-lain itu bagaimana caranya? Lalu apa karena tanaman akan tumbuh dan
Tidak sesuai lagi dengan komposisi, sesuai dengan karena tanaman itu kan akan tumbuh, Pak. Sedangkan Betul. Pak Una tadi menyampaikan itu merancang kan sama seperti merancang bangunan ya, ada komposisinya. Nah, Yeah. apakah itu sudah dipikirkan bahwa komposisi itu akan sama terus kira-kira sampai beberapa tahun lagi gitu? Ya, oke. Terima kasih Pak Tadil, pertanyaan yang sangat bagus. Kita ngomong tentang desain makhluk hidup ya. Seperti kita tunjukkan di sini, ketika ngomongin tanaman, kan dia daun sendiri ada beberapa tipe. Ada yang mengkilat, ada yang ngedove, ada yang berbulu. Belum lagi ngomongin bunga, belum lagi warna daun, terus medianya, ada yang minta kering, ada yang minta. Kita semua anggap itu sebagai puzzle gitu. Kita di dalam taman kita sambung-sambungkan, kita tata kelihatan bagus apa enggak dengan media mungkin Photoshop atau software-software apapun lah gitu. Kita ciptakan di situ, terus ya kita wujudkan di lapangan gitu. Sambil kita mengedukasi owner, Pak, ini tanaman itu tumbuh. Nanti pada masa-masa tertentu kita harus melakukan trimming agar rapi. Kan ada tanaman yang di trimming, terus nanti dia muncul tunas di bawah, keluar. Kita harus rapikan. Kalau yang udah keluar dari border kita cabut. Terus beberapa seperti andong atau siritsiki kalau udah terlalu besar, nutupi jendela misalnya, ya tanaman itu harus diganti dengan tanaman baru. Siritsiki yang lebih muda kita tanam di situ dengan kontrak yang lain tentunya ya. Karena biasanya setelah 3 tahun atau 4 tahun tertentunya itu kita akan meremajakan taman atau mengganti tema taman sekaligus. Gitu. Makanya sering-sering tadi kontak ya, gimana tamannya Pak Bu gitu ya. Ya, supaya betul. ada kontrak lainnya. Sekalian itu kalau misalnya bisa dapat maintenance-nya kan nanti berkala bisa dilihat. Oh iya, iya betul. Iya. Terima kasih. Begitu Pak Tarigan. Ada pertanyaan lagi dari Pak Dion ya. Oke. Dari Yogyakarta. Izin tanya Oh, saya. Dion Tanto. Ya. Alternatif rumput inner court yang bisa tumbuh apa? Karena inner court rumah saya kemarin saya tanami rumput mini tapi pada kuning atau mati karena kurang cahaya gitu. Iya betul, rumput itu kebanyakan memang konsultasi gratis mungkin nih Pak Dion ya. Iya, enggak apa-apa teman sendiri. Gajah mini ya memang dia perlu cahaya rata-rata ya. Kalau di dekat naungan-naungan yang terlalu teduh, biasanya terus mati, kuning terus mati. Jadi pita-pita gitu namanya, memang kendalanya di situ kalau gajah mini. Mungkin kita bisa coba ke Manila gitu, dia lebih tahan panas, terus tahan naungan juga. Bisa coba ke arah situ. Atau kalau misalnya memang terlalu berukut ya, atau terlalu teduh, ya kita bisa ganti dengan koral tabur, atau sirtu, atau permainan kerikil, atau pasir yang seperti di Taman Zen, gitu kan. Ada banyak variasi, gitu. Kalau ganti sirtu berarti otomatis ganti tema taman berarti ya Pak ya? Betul, Inner ganti tema court-nya Pak Dion taman. tadi. Iya. Iya. Atau rumput sintetis ya, tapi tidak disarankan ya Pak. Kalau rumput sintetis ya, kalau memang apa istilahnya orang malas ya, malas maintenance tanaman segala macam, ya kalau misalnya terpaksa pengen mau rumput sintetis ya cari yang bagus, biar kelihatannya seperti rumput beneran. Terus jangan lupa antara lapisan kerja atau finishing akhir dengan rumput sintetisnya itu diberi rongga, bisa seperti yang dipakai buat keset di masjid kalau untuk wudhu itu loh yang rongga-rongga. Ya biar air itu bisa ngalir, ada sirkulasi udara, biar nggak bau gitu. Oh iya betul. Karena kesalahan di beberapa tempat kan langsung dilem di tempatnya. Itu biasanya kalau ada percikan air nggak bisa ngalir ya bau lama-lama. Bau, betul. Lalu pertanyaan yang selanjutnya Pak, ada dari Bu Hesti, salah satu dosen arsitektur Unika juga. Bagaimana jika ada yang minta taman merupakan perpaduan antara tanaman hias dan tanaman berguna, buah atau sayur? Apa kunci pentingnya? Oke. Kalau untuk area itu, kita kembali ke fungsinya, Bu. Ketika kita ngomong tanaman yang berguna kayak sayur apa segala macam, tabulam pot lah, itu kan masuk ke urban agriculture yang bisa kita manfaatkan ya. Itu kalau saran saya di tempat-tempat yang bukan visual bagus ya, tapi kita letakkan di dekat-dekat, misalnya dekat dapur atau apa, jadi kemudian aksesnya enak, visualnya juga kita nggak perlu membutuhkan yang bagus, tapi di dekat ruang keluarga, di mana kita santai, terus ada ruang tamu, entrance rumah, itu kita tetap
taruh tanaman-tanaman yang estetis, kalau saran saya sih gitu. Untuk yang produktif, berbuah, kita letakkan di belakang. Karena ada beberapa pohon yang saya sendiri kalau pengalaman kurang cocok. Misalnya ada tanaman buah di halaman. Wah, itu pasti nanti banyak ulet di tanaman-tanaman hias kan maneman gitu ya. Harus ada yang dikorbankan, digeser salah satunya. Oh, Kalau jadi saran saya sih begitu, Besti. jadi secara zona memang harus terpisah ya antara tanaman hias Kalau sama saya tegas produktif. lebih enak, iya. Betul. Karena produktif kita manfaatkan buahnya tanpa kita pengen lihat visual. Sementara kalau taman yang estetis kan kita pengen visual. Tergantung zonanya. Oke. Terima kasih Pak Una. Pertanyaannya kayaknya tadi yang terakhir dari Bu Hesti ya. Ini waktunya sudah 1:30. Ini pertanyaan saya yang terakhir mungkin Pak ya. Woi, mantap. Ini mahasiswanya kok nggak nanya Bu? Atau tadi ada si Irawani mana? Mahasiswa yang lain. Ya, mahasiswa saya yang lain mana nih? Kok tidak tanya ini? Jangan-jangan keuntungannya webinar. Jangan-jangan kalau videonya dinyalakan nggak ada orangnya ini. Keuntungannya webinar. Okay. Bisa sambil rebahan kuliahnya. Sip. Katalog tanaman ya Pak ya. Kira-kira Pak Una ini sudah pengalaman proyek mana saja Pak selain di Jawa mungkin? Kalau proyek yang pelaksanaan sementara ini ya di sekitar Jogja aja sih Bu. Masih sekitar. Sama yang jauh-jauh ya di Bekasi, Jakarta. Kalau ada permintaan ya itu. Jadi yang di luar-luar itu biasanya ada rekanan bisnis dari teman yang dikerjakan di Jogja, punya rekanan bisnis di sana, getok tular pengen dikerjain ya udah. Kita bawa semuanya dari Jogja, tenaganya, tanamannya, tanah, segala macam kita bawa ke sana. Karena saya di sana nggak punya resource gitu. Oh, jadi borongan Pak. Kalau misalnya di luar Jogja pun nanti tukang dan yang merawat itu juga dibawa dari Jogja begitu? Kalau tukangnya sampai BASD, serah terima, kita bawa dari Jogja. Karena untuk kemudahan koordinasi, Bu, daripada kita punya tim baru, nanti orangnya berulah lah, di tengah jalan minta segala macam yang berubah dari kesepakatan, kan kita nggak tahu. Untuk menghindari risiko itu, kalau saya tetap ambil dari orang lokal, yang biasa kita pakai, mungkin pas maintenance kita tinggal 1 atau 2 orang di sana, untuk menyelesaikan sampai BAST 2 gitu. Lalu termasuk yang merawat itu Pak, tadi kan Pak Una sempat mengatakan bahwa ada yang sampai tidur gitu ya di tempat proyek itu, memang itu dari SDM-nya Pak Una ya berarti? Iya betul, karena ya yang mengerti tanaman kan yang nanam biasanya ya, dan punya passion untuk merawat. Seperti yang saya ceritakan di awal tadi, kalau yang ngerjain tamannya gitu, siapapun ya, cuma kelihatan di atas tuh basah tapi airnya tuh nggak ngeresep ke dalam, cuma ciprat di foto ke owner udah disiram, tapi ternyata cuma permukaan toh nggak ngeresep airnya gitu. Iya. Kalau yang kelola orang yang nanam atau yang ngerti tanaman ya pasti lebih terawat di situ. Dia juga ngerti kalau wah ini ada tanda-tanda tanamannya agak bening, treatmentnya apa kita udah tahu. Terus ada yang perlu dipupuk nih Pak, ya, oke kita datangkan pupuk. Iya. Terkait COVID Pak, masa pandemi ini, saya pernah iseng-iseng tanya gitu ya ke teman-teman di Instagram gitu. Kira-kira karena kita harus di rumah aja itu skill apa sih yang meningkat gitu dari teman-teman tuh? Banyak yang jawab skill masak gitu ya. Iya benar itu. Skill jadi guru gitu karena anak-anaknya juga harus di rumah itu, sekolah di rumah. Lalu ada skill yang menarik itu bercocok tanam Pak. Nah, ya betul. Untuk Pak Ona sendiri di studio bersama ini ketika masa pandemi ini ya dari Maret, April, Mei ini proyek bertambah atau justru berkurang Pak untuk yang skala rumah tinggal? Alhamdulillah normal-normal aja, nggak ada perubahan. Berarti tidak ada perubahan malahan? Iya karena kita skalanya mikro dan langsung ke person ya. Jadi nggak banyak faktor pertimbangan gitu. Tapi ketika proyek-proyek besar kan hanya dialokasikan untuk penanggulangan COVID lah, apalah itu pasti ada. Terus kalau semakin besar proyeknya kan kendala di suplai material dengan dibatasinya arus keluar masuk ini kan. Itu yang bisa menjadi kendala.
Tapi yang jelas skill yang meningkat, kalau yang saya rasakan komunikasi ya Bu. Kalau dulu waktu masih di studio, kan kita pengen apa ya tinggal nunjuk-nunjuk. Itu kan komunikasi yang pendek dan gampang. Tapi ketika bisa pakai Zoom, bisa pakai video call, tapi kan jadi format komunikasinya harus efektif mungkin dan semudah dipahami mungkin oleh si lawan bicara. Baik itu tim studio ataupun orang di lapangan. Nah, itu yang kadang-kadang membantu, yaitu skill sketsa. Dia foto, terus kita orek-orek di handphone, dikirim balik. Tapi orek-oreknya kan harus mendekati apa yang kita mau, terus bagaimana nata kalimat biar bagus dan orang paham, itu kan juga skill sendiri, soft skill gitu. Kadang-kadang orang yang ngomongnya casis-cus, tapi begitu nulis, yang sana salah paham, karena bahasa tulis kan kadang-kadang berbeda. Itu skill yang nambah sih. Kalau secara umum, ya soal presentasi, software, segala macam, nggak ada yang berubah. Hanya itu aja, yang harus diefektifkan, komunikasi. Ya, berubah ya, Pak, memang komunikasinya. Anggarannya juga berubah itu. Anggarannya jadi kuota ya, Pak? Iya, harus ganti itu. Yang tadinya kuota untuk beli teh atau jajanan, jadi kuota internet. Iya, menarik. Kayaknya cukup. Satu lagi ada pertanyaan penutup ini ya dari Pak Bambang Suski, ini dosen Unika juga Pak. Kayaknya punya dosen yang tertarik bertanya. Apa saja jenis-jenis tanaman tertentu untuk gardening yang mencegah banyak serangga yang membawa vektor penyakit? Tanamannya apa, anti serangga apa? Oke. Ya mungkin kalau yang kita tahu selama ini mungkin lavender ya secara umum. Lavender itu untuk mencegah lalat-lalat, tapi lavenderan itu mencegah nyamuk. Kemudian ada serai wangi. Itu bisa banyak kita dapatkan ketika kemarin saya sekeluarga sempat jalan-jalan di rumah atsiri. Itu wajib banget teman-teman kalau ada waktu main ke sana, banyak tentang herbs yang bisa kita pelajari. Rumah atsiri Indonesia yang ada di Karanganyar, teman-teman. Itu worth it untuk dikunjungi, banyak ilmunya. Kira-kira itu sih yang bisa dipakai. Ya, kebetulan Pak, tahun lalu kami juga jalan-jalan dosen-dosen ke rumah atsiri. Jadi ya memang menarik itu ya, tanaman herbs, terus kita diputer-puterin di beberapa zona tanaman yang untuk essential oil. Nah, betul. Oke, terima kasih para peserta Zoom sekalian ya, Bapak, Ibu dosen, anak-anak mahasiswa, teman-teman kuliah saya yang menonton Pak Taruna memberikan kuliah. Terima special thanks untuk Pak Taruna sendiri. Ya, semoga sama-sama Bu Rati, semoga lancar-lancar juga. Lancar. Sebagai penutup saya minta ada nasihat untuk teman-teman mahasiswa sebagai landscape arsitek apa nih Pak Tarun? Ya, untuk adik-adik mahasiswa jangan pernah berhenti untuk eksplorasi, ngulik-ngulik. Media sekarang banyak banget. Arsitek-arsitek juga sudah mulai banyak mengeksplor. Kalian bisa belajar dari arsitek, arsitek apapun, di Instagram ada, di websitenya ada, YouTube banyak. Jadi nggak ada alasan ketika kita ngomong, waduh saya belum punya ide. Ide itu yang telecek, tinggal kita mau ngambil apa enggak. Ada kalian punya banyak dosen yang bisa untuk diajak diskusi, jangan malu diskusi. Soal nilai sih kalau saya nggak pernah dipikir banget ya. Yang penting kita evolve, nambah sesuatu ilmu, dan kita nggak tahu di depan nanti dunia profesi bakal seperti apa. Selalu berbuat baik sama banyak orang, nggak cuma sama teman, nggak cuma lihat status sosial, sama semua orang. Karena saya pernah dapat proyek yang besar dari seorang tukang yang tadi saya ceritakan. Dia nggak bisa mengerjakan desainnya, tapi dia bisa melaksanakan, dia oper kerjaan ke saya. Seorang tukang ngasih kerjaan arsitek, kan ya nggak semua kesempatan mungkin dapat gitu ya. Saya termasuk yang bisa belajar dari situ, alhamdulillah. Ya di situ saya, ya memang dari orang tua juga udah ditanamkan, ya baik sama semua orang, nggak usah ngelihat status sosial. Ya kita teman ya, niatnya teman, bukan karena apa-apa. Alhamdulillah bener ada rezeki dari tukang gitu. Ya, salah satunya itu tetap ngulik terus. Kalau dari saya, mohon maaf kalau banyak salah, ilmunya memang nggak seberapa manfaatnya. Terima kasih juga pertanyaan-pertanyaan yang membangun, nanti jadi PR saya untuk lebih memperdalam lagi.
Semoga sukses semua kegiatannya ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman yang ngambil kuliah pilihan lanskap. Terima Terutama kasih, dosennya Pak ya, Bu Rati. Ya. Ya. Amin. Terima kasih, Pak Ona. Kita mungkin mau saya print screen dulu para pesertanya, jadi Pak Ona bisa nutup dulu untuk Siap, oke. presentasinya. Siap. Teman-teman mahasiswa mungkin bisa memperlihatkan mukanya ya. Ya. Halo Bapak-bapak. Oh, ada Pak Boni ya, ada Pak Bambang, Pak Tarigan. Nah. Wah, ternyata mahasiswanya banyak juga, Bu. Iya, ada 28, Pak. Saya jadi absen nih, harus datang semua nih. Saya bilang gitu kemarin. Apa belum mandi itu nggak apa-apa, saya di mahasiswa juga nggak mandi kok dulu. Oh, nggak apa-apa. Saya bilang sambil rebahan nggak apa-apa, tapi karena untuk masalah. bangun dulu. Betul. Ya, saya coba print screen dulu. Bentar. Lalu yang selanjutnya, ya, Kondang, mana Kondang, Irawan. Nah, silahkan memperlihatkan mukanya. Sehat semua ya nih ya? Semoga, Bu. Amin. Sehat semua ya. Oke, terima kasih. Pak Joko juga sudah hadir kuliah tamu siang ini. Ya, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Bu Esti. Terima kasih Pak Una ya siang ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Sukses terus untuk proyek-proyek landscape-nya. Makin besar studi kerjasama ya Bu, kawan-kawan. Sip Pak. Lalu salam untuk keluarga ya Pak. Sehat-sehat selalu. Sami-sami. Semoga Sampai keluarga jumpa. juga yang di video-video ini sehat semua. Iya, amin. Sampai jumpa sama Pak Tarigan, cepat sembuh ya jempolnya. Oh, iya Pak. Mari saya tutup sekalian semua. Terima kasih.